selalu muncul deh kalau aku live. C, aman, kami selesai makan dari sana, puji Tuhan. Malam. Enak nggak, Ri? Sampai viral kayak gitu, enak nggak? Aku sebel banget tuh sama lampu rumah sakit nih ya. Temerem gitu. Kayak apa gitu. Kenapa dia nggak kasih kecerahan hidup gitu ya? Lampu ini loh. Udah interior rumah sakitnya gelap, lampunya gelap lagi. Biasa aja, C, asin. Kok bisa rame? Kayak film Susana ya. Ya agak oldies gitu. Bye. Redup ya, C, biar cepet ngantuk. Nggak tahu, kayak auranya tuh jadi kayak nggak ciami gitu loh. Tuh lihat deh tuh. Gelap gitu. Apa coba? Makanya temen aku di rumah sakit juga ke Bukit. Nemenin ngerumpi ini loh. Dia harus makan katsu. Gara-gara katsunya digoreng tuh rasanya banget ini. Puji Tuhan dia udah pulang. Tahu nggak ada artis yang dia posting buku, terus dia cerita gimana dia dilecehkan sama mantan suaminya yang ternyata pernikahannya juga nggak sah tuh. Saya mau baca bukunya, nggak sempat penasaran saya, karena dia bagi bukunya gratis di dia punya bio Instagram atau bio apa gitu. TikToknya juga ada deh kayaknya. Kalian ada yang baca nggak? Siapa nama artisnya? Aurel 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 siapa gitu? Aurelia siapa gitu loh nama artisnya. Dengar tapi belum baca. Iya Kak, yang pada baca, aku baca-baca reviewnya pada bilang kayak enak banget, ngebacanya tuh kayak enak gitu. Bentar dulu, bentar. Itu susah banget sih mengatur hidup. Ini Anda melihat wajah saya dari bawah kan lebar sekali ya. Sebentar. Aja. Bentar. Guston jangan diem wae. Emang Guston suruh ngapain? Cik, kenapa nggak bisa tidur sampai pagi karena sakit perut, lalu oles minyak lukat jam 5 pagi sakitnya mereda. Ada salah makan aja sih. Makanya tuh saya bilang Mary tadi sebelum makan tuh doa, say, doa yang bener. Jangan sibuk makan ya langsung. Cover handphonenya Rami Amir. Lucu kan? Nih, tuh. Gambar anjing dashhound, anjing tackle. Aku nyari energi positif dulu kakak pertama. Di mana kamu nyari energi positif, Guston? Di mana kamu mencari energi positif? Doa dong aku, C. Tadi sungguh-sungguh banget doanya biar hilang pesugihannya. Dia tuh penglaris tau, bukan pesugihan. Di RS nyari energi positif kamu agak susah ya. Di gereja aja belum tentu ada energi positif, say. Masih di RSC, masih. Ternyata pulangnya sekarang.
Sekarang ternyata pulangnya besok, masih ada kurang masuk antibiotik katanya. Mau tanya apa benar teman saya yang Gilbert keluar dari gereja karena merasa dihakimi? Bener, dan dia merasa digosipin di belakang saya. Kamu ikut gak gosipin dia? Menurut dia itu banyak dipergunjingkan di belakang. Terus kayak ya dihakimi itu sih yang nomor satu sih. Terus dia ngerasa nih pasti aku digosipin di belakang nih. Karena dia ada beberapa denger dari omongan beberapa orang. Lalu, ini kenapa ada yang di ini kenapa ada yang di grup Lukat Suci lu omongan dia mau hilang saya takut-takutin ada gosipin coba dengar kemarin ada kasus Anda jadi aku waktu aku nanya gimana nih. Nah, emang berikili ini ya, internet di sini nggak bisa diandalkan. Ini gimana sekarang? Mengesalkan sekali loh. Ini saya connect ke handphone saya yang lagi satu. Menjengkelkan sekali nih buat saya kalau internetnya kayak gini nih. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Musik jiwa. Aku cocok nggak kerja di bagian IT kakak? Nggak, kurang Sampin. Karena kamu tuh nggak sabaran. Orang IT tuh harus sabaran, tau nggak? Kamu emosi jiwa, nggak sabaran kamu. Jangan nggak kamu kerja di IT itu ya, kamu banting tuh laptop semua. Pas lagi nanya malah nge-lag. Coba Manru tadi nanya apa sayang? Diketik ulang aja sayang ya pertanyaannya ya, dikopas ulang. Biar Cici bisa membaca sekarang. Emang internetnya nih jahanam sekali loh ya. Bikin saya jadi berdosa karena kesel kan. Gak ada guna-gunanya saya kesel main di internet ya. Ini suami saya harus beliin saya kuota sih, say. Saya mau komplain sekarang sama dia. Jadi istri ini tugasnya ngomel aja. Suami saya, Anda kalau denger live ini, kalau Anda nonton, belikan saya kuota. Ya, nanti istrinya nggak punya kuota, nggak bisa dicari sama dia ya kan. Cici tumben ngotot live, Cici ada perintah keras dari atasan yang nggak sih, tapi memang malam ini ada seseorang yang harus nonton live ini gitu. Karena hatinya sedang galau dan gelisah. Biar dia nggak berpikiran aneh-aneh. Tadi saya nanya teman saya namanya Gilbert keluar dari gereja C. Kan saya udah jawab sayangku bahwa dia merasa dia digosipin dan memang ada merasa dihakimi juga. Tadi saya kira HP saya sampai emosi juga. Tenang dong say. Biar saya aja yang emosi di sini. Saya baru tahu masalah dia dari orang gereja, terlepas dia salah, tapi hati kecil saya kasihan. Ya, dia ada malu juga sih. Mudah-mudahan dia menemukan tempat baru ya, di mana dia bisa bernaung untuk mengenal Tuhan juga di situ. Terus mau gimana? Aku mau buat something kayak Bitcoin, aku harus passion ya. Iya dong, harus sabar say. Udah dibeli katanya kuotanya. Ya. Karena istrinya udah stres kalau warning ke suami, kuota terbatas, saya juga tertekan. Pokoknya saya nggak suka dibatas-batasi saya. Waktu terbatas juga saya pusing. Orang-orang yang maki saya 31 November kemarin di gereja, tadi malam dia kecelakaan. Ya, doakan dia ya, supaya Tuhan segera memberikan dia pemulihan.
Ya itulah ya, kadang-kadang Trinona, ketika kita tuh disakiti oleh orang lain, apakah Tuhan itu tinggal diam? Kan tidak gitu loh ya. Walaupun bukan tangan kita yang menegur dia, mungkin bukan mulut kita yang menegur dia, ada aja cara Tuhan mengingatkan dia gitu. Tapi kita nggak boleh berdoa yang buruk, say. Ya, tetap kita terus mengampuni dia, doakan dia tetap yang baik biar dia sembuh gitu, say. Saya pernah nanya juga sebelumnya sama Cece waktu itu bilang di gereja itu banyak yang gosip. Jadi bingung apa masih mau di situ berjemaat atau enggak. Kalau ke gereja itu lihat Tuhannya. Makanya saya itu bukan tipe orang yang suka bergereja, maksudnya berorganisasi gitu ya, karena gereja itu kan organisasi. Saya itu bukan tipe yang suka seperti itu. Saya itu lebih ke yang saya datang, saya ibadah, saya pulang. Kalau perlu nggak usah kenal siapa-siapa gitu ya. Saya juga kurang suka gitu ya. Karena apa? Fokus saya ibadah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusianya. Jangan sampai karena manusia ini ante-ante yang ada di situ, jadi hati saya ini nggak bener, nggak bagus gitu. Karena melihat manusianya itu yang saya nggak mau. Saya nggak balas sakit hati, saya doa C, saya menangis doa, saya ampuni C. Ya itu kadang-kadang memang kita tuh gini loh, Tuhan itu nggak mungkin tidak adil, itu aja. Kalau emang orang itu ada salah dengan cara Tuhan, Tuhan juga pasti mau negur dia ya. Cici hari ini soft spoken banget. Mak gue lagi tidur, Ci Shirley. Kalau aku teriak-teriak antar kan mak gue kaget dong ya kan. Dia lagi bobo, dia istirahat, dia sakit, say. Masa anaknya heboh, lagi pula nih rumah sakit, say. Nanti saya ditangkap di sini. Ini orang keras-keras banget ngomongnya gitu kan. Bisa diketok sama susternya sekalian aku kan. Sekarang kan tadi tanteku dateng, terus dia udah pulang sama anaknya. Kakakku juga udah pulang, suamiku juga pulang. Ya udah tinggal aku sendiri sekarang ini. Saudara mama saya tuh guyup ya, maksudnya jadi tuh pada nelponin, mamah gimana gitu. Cuman kemarin karena mamah masih drop, terus kan virus ya, jadi kita nggak kasih dateng. Suara TV tuh ya, yo ai. Gimana kondisi, udah better kan? Semoga diberi kesembuhan ya, C. Udah puji Tuhan. Dari yang malam saya doain, terus yang kemarin saya cerita itu, ketika saya doa malam juga, saya kan puji-pujian untuk minta penyembuhan untuk mamah kan. Saya doa puji-pujian gitu, saya kayak ngelihat kayak ada 2 malaikat gitu ya di kaki mamah, di kiri kanan. Itu kayak lagi ngolesin minyak gitu loh. Saya pertama nggak jelas apa yang dia pegang tuh, saya nggak jelas gitu. Sampai saya tanya Helena, tadi ada penglihatan kayak gitu, itu apa sih yang dipegang? Minyak, C, kata Helena. Oh iya, minyak. Terus kayak di bagian dadanya tuh juga, kan mama saya ada infeksi paru toh, saya lihat bagian dada tuh kayak dipegang terus kayak bersinar gitu, bercahaya gitu. Habis itu paginya mama saya bilang udah segeran padahal hari itu dia nyerinya banyak sekali. Nggak mau makan malam karena nyeri apa segala macam, tidur terus gitu. Saya sempat pikir, wah ini kok memburuk gitu ya. Malam tuh saya doa minta kesembuhan, supaya Tuhan memberikan pemulihan. Kan ada puji-pujiannya kan. Saya doa, saya puji-pujian di kasur sebelah situ tuh. Saya doa di situ, mama saya di sebelah saya kan. Itu Tuhan memberikan pemulihan. Sebenarnya hari ini juga dia udah sehat, cuman masih harus ada antibiotik cair yang masuk. Jadi masuknya masih harus lewat infus kan, makanya belum boleh pulang. Luar biasa ya kuasa Tuhan ya. Berarti C, terlepas ada kekurangan di sana, berarti saya jalanin aja buat fokus ke Tuhannya gitu ya, C. Iya Bu Manru. Karena gini, say, kita tuh nggak akan bisa menemukan tempat ibadah di mana manusia itu sempurna 100% yang benar-benar semuanya ke Tuhan gitu. Ingatlah satu hal, bahwa semakin Anda banyak bertemu dengan manusia di lingkungan apapun, walaupun itu gereja sekalipun, mereka juga adalah orang-orang yang harus membereskan dirinya gitu. Manusia yang udah beres dengan dirinya, yang udah benar-benar mengerti tentang hidup ke Tuhan seperti apa, itu nggak ada 0,0001% dari manusia yang ada di dunia ini. Jadi Anda akan lebih banyak berurusan dengan orang-orang yang memang ya masih harus memperbaiki diri gitu. Makanya kenapa ibadah tuh fokusnya ke Tuhan. Kalau fokusnya ke manusianya, udah pasti huru hara, say. Nah, matiin aja tuh TV ya.
Berita di Indonesia ini nggak ada yang karu-karuan, kita nonton cuman suaranya tuh. Tuh. Kita tutup aja, ini udah malam. Awal mulanya sakit mamanya kenapa kakak? Kayak kena virus gitu loh, influenza A ya. Kan lagi ngetren. Ada yang bilang super flu juga, enggak sih, ini bukan super flu sih, bukan. Super pel kali saya. Iya bener yang Cece bilang, makasih ya Cece sarannya, sama-sama. Aku sampai saat ini nggak join komselnya Cece karena biar bisa fokus ibadah ke Tuhan. Kalaupun kamu mau join nggak jadi masalah sih, tapi gini loh ya, kamu ingat fokusnya. Jangan sampai ketika kamu join di situ ada orang-orang juga yang mereka juga dengan masalah hidupnya mereka gitu, itu mendamage ke mental kamu. Kalau kamu bisa cuek kayak aku gini, kayak terserah lu punya hidup tuh ya udah gitu. Itu lebih bagus ya. Tapi kalau kamu memang orangnya masih gampang terbawa ya jangan dulu gitu loh. Pakai kaos kaki kamu DRS dingin loh, nggak punya lo kaos kaki tadi yang tak pakai pergi aja lo, kan jorok ya dibawa ke kasurnya. Nah aku nggak bisa cuek kalau nggak bisa cuek ya udah hindari dulu. Karena gini sayangku, orang-orang yang mereka itu ke gereja, gak semuanya itu orang yang benar-benar sudah beres dengan dirinya dan ingin hidup dalam jalan Tuhan. Justru mereka ingin membereskan dirinya, makanya mereka cari Tuhan. Nah dalam proses membereskan dirinya sama juga dengan dirimu. Apakah kamu jalannya selancar itu, secespleng itu? Kan gak juga, mereka juga sama ya. Makanya kamu tuh harus lebih banyak toleransinya, lebih tinggi toleransinya gitu loh. Kalau kamu aja belum beres dengan dirimu, memangnya mereka udah beres? Ya belum juga sayang. Sebenarnya manusia tuh beres dengan dirinya kalau kita sudah mati nanti. Itu artinya kita udah beres dengan diri kita. Nah selama kita masih hidup di dunia ini, kita belum beres dengan diri kita. Tahu? Justru kita masih berproses terus. Tapi bukan berarti kita nggak bergereja terus. Kita akan mencapai kok tahap-tahap di mana kita tuh mulai bisa bertoleransi dengan orang lain. Kondisinya orang seperti apa, kita mulai bisa toleransi. Walau kadang-kadang mungkin masih ada terpancingnya gitu loh ya. Maka jangan pernah berharap, saya kok cari jodoh di gereja, semuanya beres gitu. Enggak. Saya ketemu jodoh saya di tempat ibadah, semuanya beres. Enggak sayang, makanya banyak yang bilang, ketemu orang yang katanya agamanya bagus, tapi kok kehidupannya jadinya seperti ini. Enggak, karena banyak orang memakai agama itu sebagai topeng, ya, memakai nama Tuhan itu sebagai alasan berbuat sesuatu yang salah. Banyak kan contohnya ya. Ini saya jadi soft spoken banget emang nih, karena di rumah sakit saya jadi lemah lembutnya keluar. Makanya dibilang inner beauty-nya keluar. Mungkin gara-gara soft spoken kayaknya. Jadi ada beberapa kasus ya, yang di luar negeri gitu ya, yang tiba-tiba melakukan pembunbunan massal gitu. Dia bilangnya apa? Saya mendengar bisikan Tuhan. Yang melakukan pengeboman, bilangnya apa? Saya melakukan yang Tuhan mau. Mereka semua orang berdosa, harus dibunbun, kayak gitu-gitu. Banyak kan yang kayak gitu? Itu iblis yang mengatasnamakan Tuhan loh. Itu banyak sekali. Itu baru kejadian-kejadian besar. Kejadian-kejadian kecil juga banyak, say. Semua orang mengatasnamakan Tuhan untuk berbuat yang jahat. Banyak itu. Orang-orang yang nipu-nipu orang tuh, yang memungut-mungut donasi, mengatasnamakan Tuhan. Coba bayangin. Ya kan? Jadi nggak selalu Anda ketemu orang di tempat ibadah itu mereka adalah orang-orang yang udah beres dengan dirinya dan orang-orang yang udah ke Tuhan. Tapi kalau yang ketemu di tempat ibadah aja nggak selalu seperti itu, apalagi yang ketemu di luar, ya mereka juga lebih lagi berarti tidak menjalankan ibadahnya. Saya nggak pernah bilang begini, maksud saya bukan mengatakan bahwa setiap orang yang tidak beribadah itu berarti hatinya jahat, tidak. Justru banyak orang di luar sana yang nggak beribadah, yang tidak Anda temukan di tempat ibadah, tapi mereka punya hati yang baik. Tapi ingat, hidup itu hati yang baik aja nggak cukup. Mereka juga perlu hidup di jalan Tuhan. Mereka perlu mengenal yang namanya Tuhan. Mereka perlu punya iman, punya tuntunan yang benar, baru hidupnya bisa jadi baik. Ya, karena orang baik itu baiknya segimana sih? Baik menurut takaran Tuhan. Nah, mereka itu yang mereka perlu tuh dituntun ke jalan Tuhan. Ya, bukan berarti mereka nggak baik.
Tapi mereka belum ada pengenalan ke Tuhan. Tapi banyak orang yang sudah mengenal Tuhan justru jadi munafik. Bahaya juga itu, sama-sama jelek juga ya kan. Bilang aja mengenal Tuhan, tapi hidupnya menunjukkan nggak tindakan-tindakan yang ada gambaran Tuhan nggak dalam setiap tindakannya. Kalau nggak ada ya gaswat namanya itu, say. Ya, sebentar, slide. Tolong liatin rumahku, apa benar kata orang rumahku gelap? Lampunya nyalain, Bu. Ada energi negatif di bagian depan, hampir keseluruhan bagian depan. Ada sebuah kamar agak tengah, itu juga gelap sekali, saya nggak tahu kenapa segelap itu. Ini kamar nih kayak ada bau nggak enak. Padahal kamarnya dihuni loh. Tapi yang menghuni ini amarahnya besar juga. Bagian depan agak gelap, bagian kamar itu yang paling nggak enak hawanya. Sama di belakang sedikit, justru belakang sedikit. Itu kamar siapa sih, Say? Kok gitu banget kamarnya, Say? Iya, C, kalau lihat keadaan sesama jemaat begitu, ngebayangin kalau posisi saya kayak gitu dikucilkan. Ya kalau dikucilkan sih nggak enak ya. Ya makanya ini jemaat waras-waras lah, jangan kayak gitulah, Say. Kayak udah pada bener aja hidupnya semua. Firman Tuhan tuh mengelarang kita menghakimi dalam gereja, kok sibuk menghakimi orang. Udah keluar kau dari gereja kau. Tidur aja di rumah sudah. Daripada sibuk menghakimi orang kau dalam gereja tuh. Bikin orang lain kepahitan aja kau tuh ya. Bukan kamu ya maksudnya orang-orang itu. C mau tanya, boleh lihat bapakku, C, tadi tiba-tiba kaki bapak sakit dibawa jalan, medis atau non medis? Non medis sih, medisnya sedikit sekali. Siapa yang sakit, Cici? Mamah saya, tapi puji Tuhan Tuhan memberikan penyembuhan ya. Udah sehat dia, udah bisa ngomel ya. Makanya suara saya kecil biar saya nggak diomelin karena dia kebangun. Ya, saya suka marah kamar aku, C. Kenapa kamar kamu sepanas itu, Mak Den? Ada apa sih dengan kamar itu, Mak Den? Aku juga jadi bertanya-tanya, itu kamarnya tuh energi negatifnya kuat banget loh. Pakai apa, C, cara mengatasinya? Pembersihan lah, pakai garam lukat tuh kamu bersihin satu rumah. Dan dalam rumah harus banyak berdoa ya, banyak puji-pujian ya sayang ya. Itu paling penting loh. Rumah itu mah gimana yang tinggal, gimana doa-doanya yang tinggal, say. Ya. Kakak rumah my wife tiap bangun pagi sering ada semut masuk berbaris. Tolong lihat kakak. Enggak sih, semut tuh cuma nyari tempat yang lebih dingin aja. Karena agak panas gitu. C, non medis maksudnya gimana ya, C? Ada sesuatu yang tidak sengaja terinjak. Pembersihan aja pakai kasfama gitu. Puji Tuhan cepat pulih mamanya, C. Iya, dokternya bilang kalau sakit kayak gini rata-rata 5 hari di rumah sakit. Karena ngikutin itunya, antibiotiknya. Kita tuh khawatirnya kan karena mama kan udah usia, jadi nggak mungkin dirawat di rumah kan. Kalau kayak kita gini, seumuran saya, kakak saya kena virus yang sama, itu paling 2-3 hari karena imun kita udah lebih bagus kan. Terus organ tubuh kita masih kuat, jadi kayak kita ngelawannya tuh kayak lebih cepet gitu loh. Mama kan udah tua, tekanan darahnya jadinya naik turun. Terus kemarin gula darahnya juga jadi ikut naik kan. Kalau nahan sakit, stres kan kayak gitu. Kalau kita lagi nahan sakit tuh tekanan darah kita juga naik gitu loh, gula darah kita bisa naik. Makanya teman-teman, kenapa kalian itu sering ada yang sudah minum obat kolesterol, C, sudah minum obat diabetes, sudah minum obat ini itu, tapi kok gula darahnya tetap tinggi ya, C, tapi kok kolesterol saya tetap tinggi ya, C, kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya kalau kamu minum obat tapi stres enggak kamu kontrol, tetap aja gula darah tuh akan tinggi. Karena stresnya kita itu yang bikin metabolisme tubuh kita kacau, peredaran darah tubuh kita juga kacau, semua tuh jadinya berantakan gitu. Makanya tidur saya udah bagus, apa saya bagus, ininya bagus, itunya bagus. Satu kuncinya, stresnya bagus apa enggak. Ternyata itu yang nggak bagus, pasti kondisi tubuh juga jadi nggak bagus ya. TikTok semut berbaris di aku juga sama. C, cara pakai lukat sucinya gimana, C? Untuk apa ini? Untuk pembersihan rumah, tanya aja ke admin ya. Kalau saya jelasin di sini, ntar kamu tanya lagi. Sesimpel caranya itu air kamu ambil, air yang mengalir dari itu apa namanya, keran ya. Kamu ambil secukupnya, lihat-lihatlah gede rumahmu tuh seberapa kan. Kalau kayak waktu itu kakak saya rumahnya dia 20 are luasnya, 4 lantai kan, total tuh 20 are, saya pembersihan aja 1 jam tuh saya pakai 1 ember gede.
Karena rumahnya dia gede banget. Rumahnya tuh 4 lantai, say. Kakiku sampai sengklek pembersihan itu. Sampai aku metisin air tuh bajuku basah semua sudahan. Ya rumah dia segede gitu. Jadi kamu kira-kira lah gede rumahmu seberapa, ya kan? Ambil di gelas, ya. Airnya yang mengalir tuh taruh di gelas, kamu taruh garam lukatnya. Ada kok tulisannya di situ berapa sendoknya. Atau separuh gelasnya lah kamu pakai gitu ya, secukupnya. Sambil kamu aduk, kan kalau kamu beli ada alat pengetisnya sekalian tuh, bilang mau beli alat pengetisnya juga, alat merciknya tuh loh, biar merciknya tuh bisa ke seluruh ini kenanya gitu, sampai agak atas-atas. Sambil kamu doa, Tuhan, Tuhan berkati media air dan garam ini sebagai media pembersih dari segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat, segala hal-hal yang negatif yang ada di tempat saya. Biarlah kuasa Tuhan saja yang berlaku di tempat kami. Gitu doanya ya. Yang diberkati air dan garamnya. Minta Tuhan punya berkat. Jangan salah doanya ya. Apalagi lu gak doa, emang crazy lu. Semua produk Lukat Suci The Soil itu dalam setiap prosesnya kami udah berdoa. Tapi Anda juga ketika melakukan pembersihannya Anda harus berdoa. Sebelum Anda bersihkan rumah Anda bersihkan diri Anda dulu ya. Setelah itu kamu percikin dari belakang ke depan. Kalau rumahnya 2 lantai, dari lantai 2 ke lantai 1, belakang ke depan ya. Sampai halaman depanmu tuh keluar dari pagarmu tuh loh. Bener-bener yang di pinggir jalannya sampai situ. Selama percikin kamu doa. Doanya apa, C? Ya, Tuhan bersihkan tempat kami dari semua yang buruk, kuasa Tuhan yang berlaku. Atau simpelnya, kalau Anda itu Kristen, Anda sebut aja darah Yesus. Kenapa sebut darah Yesus? Masa orang Kristen gak ngerti ya? Darah Yesus itu ada kuasa pembersihan. Darah Yesus itu kuasa pemurnian. Darah Yesus itu yang akan melebur segala yang jahat dan dibuat jadi positif, jadi yang baik gitu. Darah Yesus yang menguduskan, menyucikan. Ya, makanya jangan sembarangan tuh. Kenapa orang Kristen bilang darah Yesus itu kuasanya dahsyat loh. Saya kalau doa pembersihan mungkin saya nggak sebut darah Yesusnya teriak-teriak, enggak. Tapi itu pasti ada saya sebutin karena itulah yang akan membersihkan. Iblis tuh paling takut dengan kata itu. Saya nih menanganin orang-orang kesetanan, Bu, Pak. Setan aja udah males sama saya. Ya. Anda orang Kristen, Anda tuh kalau Anda sebut darah Yesus, sebenarnya sih semua orang yang percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah juga. Kalau mereka sebut darah Yesus itu efeknya kuat banget. Nggak usah sebut agamanya deh. Makanya kayak waktu itu Bu Angga tuh nanya, saya Hindu. Kalau saya sebut darah Yesus, saya percaya dan yakin gimana? Ya nggak jadi masalah. Yang Tuhan lihat imanmu bukan agamamu kok. Ya. Tapi ya Anda mau berdoa yang secara pribadi Anda yakini, karena doa itu kan harus apa yang Anda yakini dan Anda percaya, Anda tahu juga gitu ya. Ini untuk yang Kristen aja, kalau mau simpelnya sebut darah Yesus. Kalau enggak ya doanya gitu. Tuhan membersihkan tempat ini, hanya kuasa Tuhan yang berlaku gitu. Jangan, enggak usah ruwet-ruwet, pakai mantra-mantra, enggak ada hidup nih, enggak usah pakai mantra-mantra, say. Berdoa dengan bahasa yang Anda pahami, yang Anda mengerti, sehingga doa itu betul-betul dari hati. Doa itu memang harus dipahami, doa itu memang harus didalami rasanya, ya. Usah aneh-aneh mau pakai mantra-mantra tak ketok kayak handphone. Oh, kalau nempel kaki kanan dan jari kedua tiba-tiba sakit banget sampai jalan timpang, medis atau non? Medis sih kalau itu. Ada yang ketarik tuh syarafnya. Pakai skincare apa, mukanya nggak ada pori-pori, mulus banget. Ini filter juga kali ya, saya. Ini kayaknya ada filter dari TikToknya saya. Secara otomatis nggak ada manusia nggak ada pori-pori. Tapi emang muka saya tuh hitungannya termasuk mulus, pori-porinya tuh kecil. Emang tipe jenis muka saya tuh dry. Jadi beda ya, kalau dry itu memang dia kecenderungannya pori-porinya kecil, masalahnya tuh di komedo. Aduh, pegel say. Ini sofanya nggak enak. Tapi saya pakai skincare Korea kok. Nih mami saya yang ini nih, yang gawat soal kulit. Dari saya SMP itu mami saya udah gawat sama skincare. Saya SMA aja udah dipakein SK2 sama dia. Kalau soal kulit dulu saya skincare saya tuh nggak pernah yang jelek-jelek dikasih sama dia, tau. Ibu undaku yang lagi tidur ini.
Makanya sampai sekarang tuh saya nggak pernah absen, walaupun saya semales apapun, sengantuk apapun, saya pasti pakai skincare. Oh itu jekewat. Jekewat tuh apa sih, Kabuki? Jekewat, bingung aku bahasamu. Coba lihat kesehatan rahim anakku, namanya Gracia. Apa nanti kalau sudah nikah punya anak nggak ya? Bu, anaknya coba suruh makannya yang bener ya Bu ya. Jangan kasih makanan yang processed food kayak gitu, ultra processed food, terus saus-sausan tuh dikurangin. Anak ini hormonnya jelek sekali Bu, berantakan, terus stresnya juga tinggi. Dan kalau makan kayak gitu kebanyakan bisa memicu kista. Kalau sekarang sih dibilang rahimnya bermasalah nggak? Hanya dinding rahimnya yang saya lihat, yang saya dapat jawabannya dinding rahimnya ini agak tipis ya. Tapi overall sih nggak terlalu gimana, asal dia bisa kelola stres sama makanannya dibenerin tuh. Masalah anak tuh kan rezeki ya Bu ya, banyak doa aja. Pinggang my wife kok sering sakit ya kakak? Barusan berapa hari ini sakit perut, tolong dilihat apa dia hamil. Sanpin, lu sekarang ke supermarket lu beli test pack ya, yang bener-bener aja lu. Ini 2026 Sanpin, ya kan? Orang mau tahu hamil tuh pakai test pack Sanpin. Tanya Cece lagi, sentil juga nih. Kalian ini lucu-lucu deh, beli test pack tuh nggak ada 20.000 kayaknya harga test pack tuh ya. Cepet beli sekarang ke supermarket. Berarti sungkem sama mama ya Cie, sekarang menuai dapat muka mulus. Betul, berkat ibuku itu. Pokoknya dari dulu dia gawat loh. Saya punya luka di kaki aja nggak boleh, tau nggak? Gawat ya, gawat. Cie gimana saya Cie? Masih amarahnya lumayan tinggi, sedihnya juga banyak ya. Itu sih masalah Anda tuh, kenapa sih? Sudah nggak usah marah-marah. Marah tuh sebentar aja. Boleh marah, tapi sebentar gitu loh. Jangan terus lama-lama marah. Saya juga marah kok. Kalau ada orang nyebelin-nyebelin, saya marah juga. Kamu kira saya nggak marah? Marah saya. Tapi sebentar-bentar aja marahnya tuh, jangan lama-lama. Ngomel dikit ya udah gitu loh. Jangan 24 jam ngomelnya, kan capek. Lutut saya sakit, pinggang medis atau non medis? Bu Rukiah, kalau ibu penyakitnya masih non medis semua Bu ya, medisnya tuh kecil sekali. Tolong ibu suruh pembersihan juga nggak mau. Maunya gimana ibu nih, mau ngajak saya berantem sebenarnya. Veva, saya gimana Cece? Kamu ngerasa bebanmu tuh berat banget. Pertanyaan yang paling sering kamu tanyakan adalah kenapa sih kok kayak gini banget hidupku? Bagian mananya sih yang salah gitu. Mata tuh kayak udah pingin nangis, tapi kayak udah gak bisa nangis. Itulah perasaanmu, say. Gak ada sih yang salah sama hidupmu. Yang salah hanya kamu aja gak melepaskan banyak hal dalam hidupmu yang seharusnya sudah kau lepaskan dari kemarin-kemarin. Ya, ya C, nanti saya sampaikan ya. Berarti dinding rahim tipis tuh kenapa ya C? Susah punya anak C. Kenapa takut sekali sih masalah susah punya anak? Banyak doa aja Bu, tadi saya bilang. Dibilang susah sih perlu proses lah. Tapi kan bisa, tadi udah dikasih tahu pencegahannya kan, untuk memperbaikinya. Cece kalau hilangkan bekas luka apa C? Itu juga saya kurang tahu lu Bu Rosdiana. Magani bisa tapi lama. Ini saya juga punya bekas luka kok Bu. Tuh lihat nggak sih? Satu titik hitam di kaki saya ini Bu. Tuh. Saya nggak sengaja menggaruknya kemarin terus jadi bekas luka. Saya juga sebel nih, kemarin teman saya udah ngasih tahu yang produk Korea Scar apa gitu, tapi saya belum cari. Tergantung ibu bekas luka apa. Kalau sabar pakai Magani bisa. Cece enak jaga ditemenin netizen. Cece belum mandi loh Guston. Saya juga sering jadi angry bird Cece, susah banget ya ampun jadi orang sabar. Kita tuh nggak perlu jadi orang sabar saya. Kasih tahu ya. Saya selalu bilang, aduh bentar lu saya nggak pernah doa minta kesabaran tahu. Ini kursi nggak ada kemewahan, leherku encok. Saya nggak pernah doa minta kesabaran tahu, karena saya tahu juga saya nggak sabaran. Jadi saya nggak pernah doa minta sabar. Tapi saya menyadari satu hal gini loh, ketika saya lebih tenang, ketika saya ada damai sejahtera, saya nggak gampang marah. Bener dong, kamu kalau lagi happy, kamu lebih sedikit marahnya. Jangan sampai lu happy lu masih marah-marah, konslet lu berarti.
Kalau kita lagi bete, ditoel dikit juga ngamuk, say. Ya kan? Sabar tuh nggak perlu. Emang kadang-kadang kita juga butuh kok negur orang, kita butuh langsung mengambil sikap. Kalau sabar kan ditempelengi, kamu diem aja gitu. Nggak perlu, say. Yang kamu perlukan tuh rasa damai, rasa tenang. Sehingga kamu nggak gampang marah. Ditoel pun kamu tuh lebih santai menghadapinya. Itu. Maka mintalah sama Tuhan. Tuhan, berikan saya hati yang damai, berikan saya ketenangan, berikan saya kasih yang besar, berikan saya sukacita, berikan saya kelegaan. Itu yang kamu minta sama Tuhan. Kalau hatimu udah lega, ada damai, ada ketenangan, ada sukacita, ada kasih, gampang marah nggak? Pasti lebih sulit, sumbunya lebih panjang. Itu loh. Kalau minta sabar, tapi belum ada ketenangan, belum ada kelegaan, belum ada kasih, belum ada damai sejahtera, apalagi sukacita, lama-lama empet, say, sama sabarnya, ngamuk lu, habis itu lu bisa tempeleng orang jadinya. Paham ya poinnya ya? Untuk menjadi sabar, Anda perlu damai, perlu tenang, itu dulu yang diminta, bukan sabarnya. Makanya saya nggak pernah minta sabar sama Tuhan. Saya tahu kok kapasitas diri saya nggak bisa sabar. Tapi setidaknya kalau saya punya kedamaian, reaksi saya tuh nggak lebay gitu. Aku gimana Cece, Sandi, kamu udah luar biasa. Tinggal terus dilanjutkan aja dalam jalan Tuhannya ya. Ferry Setiawati, saya gimana Cece? Ferry Setiawati. Sebenarnya kadang-kadang itu segala sesuatu itu yang sumber amalnya tuh dari pikiranmu sendiri sih, dari rasa tidak puas, dari rasa ingin ini itu banyak sekali itu yang bikin kamu apa sih namanya, kayak nggak happy gitu, kayak suamiku nih kurang kasih gini nih, kurang kasih gitu. Itu yang bikin kamu nggak happy sayang ya. Jadi belajar yang namanya bersyukur, jangan kebanyakan lihat orang mungkin sehingga kita tuh nggak terlalu banyak merasa kurang aja gitu. Saya nggak suka marah-marah dengan kata-kata cuman kok marah itu sering dipendam. Itulah Bu bahaya. Marah itu memang nggak selalu dengan kata-kata loh. Saya kalau marah juga saya diem Bu, daripada melontarkan kata-kata pedes. Tapi yang di hati harus diberesin Bu, jangan apinya nyala terus. Gimana caranya bersyukur punya rasa cukup Bu Wayan, dan menyadari bahwa setiap hal yang terjadi itulah berkat dari Tuhan. Coba kacamatanya diganti, cara memandangnya tuh diganti ya. Mama saya sakit, apa yang mau disyukuri dari orang sakit? Banyak loh. Saya bersyukur dengan sakitnya dia kena virus yang sekarang ini, kami jadi tahu mama punya sakit jantung. Bentar. Oh Yesus. Udah nggak ada obat kan Sus ya? Tinggal antibiotiknya aja ya? Oh iya. Soalnya mama nggak makan malam. Oh iya. Takutnya nggak bisa minum obat kalau ada obat malamnya. Nggak sih, nggak ada. Besok pagi. Kenyang banget katanya soalnya. Kalau nggak dapat ini ya ke belakang. Iya. Di sini. Iya. Jadinya full berat. Kentut terus. Kenapa ya susah BAB Sus? Karena bed rest. Oh iya, kurang jalan ya. Iya, ususnya bobok dia. Iya. Berarti masih normal ya Sus? Masih. Masih Bu ya. Iya. Minumnya juga kurang nggak? Minum terus terus. Bisa saya bilangin juga minum yang banyak bisa BAB. Iya, kayak pelumasnya dia. Iya. Tapi jalan itu sih mah. Ya, yang biar kontraksi dia juga kan. Biar gerak Sus harus jalan emang. Dia dari tadi kan di sini mau jalan kemana Sus? Yang jaga aja sampai ini. Iya. Normal ya. Tensinya berapa Sus? Masih di oke. 130 per 85. Oh. Masih oke ya Sus? Tinggi sih Bu. Oh. Kan dulu 130 ke atas tuh baru tinggi. Sekarang 120 yang terbaru. Oh gitu. 20. Tapi dengan usia mama? Ya untuk usia mamanya sih segini sih batasnya. Sus besok
saya mau tanya diagnosa akhirnya Mama di bawah apa di sini, Sus? Diagnosa akhir sama dokternya langsung sih. Sama dokter ya, karena mau ngurusin untuk surat jaminan akhir asuransinya. Soalnya dokternya biasanya ngasih diagnosanya. Kita kan cuma ngopi punya dokternya. Iya. Dokternya yang kelengkapan. Bentar saya ganti infusnya ya. Udah habis ya? Sedikit. Mau sedikit lagi. Itu yang positif tuh apa tuh? Infusnya ini untuk ini sih Bu, jantungnya aja. Sama ini kan obatnya kemarin pakai lewat infus, dia tak macet juga ini. Kalau misalnya macet, terus kalau misalnya pakai infus masuk obatnya tusuk berkali-kali jadinya. Ini kan kayak akses satu jalur biar gampang masuk obatnya di sini. Kalau zaman dulu kan ditusuk berkali-kali. Kalau sekarang udah praktis. Udah ada jalurnya satu terus yang paling nggak bertahan 4 hari 95 56 ada lain normal cuma kalau gede dia bagus lagi. Nah pasti normalnya saya 5 ke atas sih. Ibu 95 96 Ngepas lah ya. iya mepet di jalur ke bawah. Besok dicek lagi nanti kita ganti infusnya ya. Iya, makasih ya Sus. Lanjut ya, orang tuh kalau mau bersyukur tuh harus punya penerimaan dan bisa melihat segala sesuatu dari sisi yang berbeda. Semua tuh kalau mau dicari jeleknya pasti ada jeleknya Bu. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan gak mungkin kasih sesuatu yang buruk sebetulnya. Ya, apa yang kita anggap buruk terkadang itu emang udah yang terbaik yang Tuhan kasih gitu loh. Makanya harus punya penerimaan dulu. Ketika kita udah menerima, kita bisa punya kacamata yang berbeda yang melihat sesuatu itu merupakan karya Tuhan yang akan membawa kita pada kebaikan. Jadi Anda akan gampang dapat hikmat. Oh Tuhan tuh ternyata baik ya. Kayak mama saya sakit. Oh Tuhan tuh ngasih tahu kita, loh mama tuh ada sakit jantung. Ya, ada yang harus kita cek di jantungnya mama. Jadi bisa ditanganin. Sakit itu buruk nggak kejadiannya? Buruk. Nggak ada sakit tuh bilang positif kan? Tapi kenapa Tuhan kasih sakit? Karena kalau mama saya nggak sakit, nggak akan pernah check up. Rasanya sehat terus. Kita nggak akan pernah tahu mama ada masalah jantung. Gitu. Segala sesuatu yang kita pandang buruk hari ini, sebetulnya Tuhan tuh sedang menuntun kita untuk sesuatu yang baik di masa depan. Kalau bisa kita sadari. Makanya diterima aja. Terima aja dulu, say. Walaupun kadang-kadang bersyukurnya belakangan. Kalau kita bersyukur untuk hal-hal yang enak tuh gampang kali Bu. Semua orang juga bisa, say. Brigita, C tolong lihat saya C, terima kasih C. Biasanya kau tuh selalu khawatir dan galau, jangan nggak tahu ada apa ada dalam hidupmu tuh yang kau khawatirin dan kau galauin terus tuh ya. Oh ya C, suami saya Sigit Waluyo paru-parunya kenapa ya C, kok kadang-kadang batuk tapi nggak sembuh-sembuh. Paru-paru itu kayak banyak flek gitu loh. Terus di bagian sininya juga ada yang kurang bagus. Check up dong Bu ke dokter Bu suaminya ya. Kalau Anda tuh udah usia 50 ke atas tuh check up rutin deh say, beneran. Check up total, jangan check up darah aja. Sisihin lah duitnya. Jadi tahu. Ya cek kalau lagi happy pasti tenang, apalagi ada notif BRI-mu. Nah, itu dah. Ya. Tapi jangan gini ya Bu ya. Jangan kebahagiaan kita, ketenangan kita itu melulu karena uang gitu. Harusnya kita tuh tetap merasa damai saat ada atau tidak ada. Kenapa? Tuhan kita Tuhan yang kaya, Tuhan kita Tuhan yang menyediakan. Harus punya iman itu. Ada cara Tuhan menolong kita. Pasti. Tapi kita ini manusia masalahnya apa? Selalu minta lebih. Itu masalahnya.
Sedangkan Tuhan sudah takarin loh berkatnya buat kita. Anda hidup sampai hari ini, ya. Pasti karena Tuhan sebetulnya sudah menyediakan untuk Anda. Tapi apa yang buat orang lain sampai berutang-utang itu karena apa? Hawa nafsunya. Bukan orang tuh utang nggak bisa makan. Nggak ada orang utang nggak bisa makan tuh, jarang saya lihat. Karena kalau dia mau makan daun singkong aja dia bisa makan kok. Kasarannya tuh gitu loh. Itu juga penyediaan Tuhan. Singkong tuh ada tumbuh tuh penyediaan Tuhan. Tapi karena kita punya keinginan yang banyak, ini biasanya kita jadi berutang. Ya Cece, siap-siap mau berubah lebih baik. Selalu harus, udah 2026 nih, masa lu mau mundur lagi? Fania, Cece, aku bagaimana Cece? Kontrol emosinya Fania, jangan gampang terpancing. Apalagi kalau diajak gosip sama orang ya Fania ya, ketika ada yang ngobrol gitu, kamu jangan gampang terpancing ya sayangnya. Karena seringkali kamu tuh diadu domba sama orang lain tuh loh, si Fania ngomong gini loh. Padahal kamu tuh ngomongnya cuma 2 kata, orang lain yang menambahin 2000 kata. Tapi akhirnya jadi siapa yang salah? Kamu. Jadi banyak musuh. Oke? C, cara pembersihan rumah itu gimana caranya? Saya kurang ngerti. Kamu chat admin deh. Tadi Cece udah jelasin sayang ya. Kalau Cece jelasin lagi, abis nih waktu Cece mau mandi ntar lagi. Ani, saya gimana Ci? Ani, ikatan kamu tuh kuat banget ya. Kalau kamu masih percaya ramalan-ramalan, kamu masih pegang jimat-jimat, atau bahkan ada dari leluhur-leluhur kamu punya pegangan, yang kamu tahu itu ada sama kamu, sebaiknya kamu lepaskan. Kalau kamu sering nanya-nanya, nyari-nyari ramalan ke orang-orang pinter, tolong berhenti, lakukan doa pemutusan, minta pengampunan sama Tuhan, minta supaya ikatan-ikatan yang buruk dilepaskan gitu ya. Karena itu yang membuat hati kamu gak pernah tenang. Sedih iya, marah iya, kayak rasa frustasi gitu dalam dirimu tuh, kayak nggak tahu arahnya kemana ya, karena terlalu banyak ikatan itu gangguannya juga jadi banyak. Kiki Manado di RSI ya, jagain mami saya. Telapak kaki yang tengah dipijat dan ditekan naik turun biar aktif usus besarnya. Oh, saya gimana ya C? Karina email datan. Kayaknya kalau kamu bisa kontrol pikiranmu, semua lebih baik deh. Terlalu numpuk ya. Pikirannya tuh kayak lemari yang isinya tuh penuh gitu. Makanya kamu tuh kayak bawaannya capek aja, stres aja, bingung aja gitu. Di balik musibah ada hikmahnya C, walaupun kita nggak ngerti jalan Tuhan. Kita tuh emang nggak ngerti jalan Tuhan, say. Tapi kalau kita ikuti, pasti baik. Saya juga nggak ngerti Bu, kenapa hari ini saya bisa sampai seperti ini gitu ya, dipakai Tuhan melayani dan lain sebagainya. Tapi saya tahu dari saya melakukan pertobatan, kalau saya tunduk sama Tuhan, semuanya pasti baik. Dan benar Tuhan nggak pernah kasih yang buruk buat saya. Ada nggak kejadian-kejadian nggak enak? Pasti ada ya. Bukan berarti saya ikut Tuhan, saya nggak bisa sakit, saya nggak bisa kehilangan, saya nggak bisa merasakan masalah gitu ya. Tapi selalu ada pertolongan Tuhan. Itu yang membuat saya yakin gitu. Itu yang membuat saya percaya kalau jalan Tuhan itu nggak usah kita pahami, kita jalani aja. Kita nggak usah cari tahu ini Tuhan mau bawa saya kemana, mau bagaimana. Tunduk aja, ikut aja. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena seringkali saya ditugaskan nih misalnya, saya harus ke sini, saya harus ke tempat apa gitu, saya harus berdoa di sana. Saya nggak tahu apa yang saya hadapi. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya ketemu dengan orang janjian konsul, saya kadang nggak tahu masalahnya dia tuh apa. Tapi yang saya tahu, saya jalani yang Tuhan mau. Nanti di situ Tuhan yang berkarya, bukan saya lagi. Itu contohnya. Ya. Hidup itu kadang-kadang kita yang bikin ruwetnya. Karena apa? Kita tuh sibuk mikirin ini yang terbaik, ini terbaik, no. Kayak udah paling tahu yang terbaik aja. Kita nggak pernah berserah sama Tuhan tuh loh. Padahal waktu kita mau dibawa kemana, kita di tempat apa, bersama siapa, bagaimana kehidupan kita, itu pasti ada izin Tuhan di situ yang terjadi. Sekalipun itu keinginan kita ya, kan ya nggak bisa terjadi dong. Kita terima aja jalani. Saya makanya Eri minta jadwal aku puntur sampai setahun ke depan. Eri udah punya jadwal gitu. Dia nanya, Ci aku beli tiket nggak? Saya jujur bilang Mary, Dori saya nggak tahu Ri. Hidup saya setahun ini ngapain aja saya nggak tahu.
Mungkin menurut kamu Cece orangnya nggak punya planning. Bisa dikatakan memang demikian sih. Yang saya tahu, ketika ada tugas ya saya harus lakukan. Ketika ada tugas ya saya jalan. Kemana Tuhan kehendaki itu yang saya lakukan. Maka saya tidak berencana untuk diri saya. Kalaupun saya pingin berencana kayak saya mau holiday gitu. Itu planning saya pingin holiday nih sekitar bulan sekian. Bulan segitu pasti nggak saya holiday. Belum tentu kalau Tuhan gak izinkan. Ternyata ada hal lain yang nggak jadi aja. Kayak kemarin planningnya saya mau ke Jakarta kan. Melalui suami saya nggak kasih saya pergi apa. Ternyata Tuhan mempersiapkan mama saya sakit. Supaya saya ada di Bali. Ya. Ganti infus ya. Kalau gini dia susnya Boleh. panas kan yang belakang terus Iya. buat lentang. Boleh. Bosan juga. Iya, bosan kan minta ampun. Orang gak bisa diem gitu. Disuruh terbaring-terbaring gini pasti bosen lah. Kalau di rumah mana mau diem dia sus. Biasanya kerja. Iya. Aktif banget. Tiba-tiba disuruh tidur. Berasa makin sakit gak sih? Ada yang kayak gitu. Udah ya sus. Oh. Panas belakang kita. Belakangnya panasnya. Lagi ada bantal guling. Banyak kali requestnya. Isi mau minta bantal guling lagi. Di rumah Biasanya biasanya ada. capek jadinya batunya. Tuh pakai bantal kepala lagi satu mau gak? Nggak usah pendek gitu. Tuh gitu dibawain bantal guling dari rumah. Dibilang pulang besok. Iya. Oh, udah berarti. Besok. Tadi udah minta pulang hari ini dia sus. Nggak dikasih buat Teresa. Makanya tak bilang mami mau gantiin dokternya. Dokternya agak ini soalnya ketat ya. Agak ketat, agak teliti Iya. dokternya. Susternya aja takut dengan galak. Ya, makasih sus. Jantungku bagaimana? Sekarang nggak pernah kontrol karena merasa baik-baik aja. Masih ada masalah. Asli Bali ya C. Lahirnya di Bali, besarnya di Bali. Sekarang juga di Bali. Ya saya merasa sih asli Bali jadinya ya. C, luka batin saya apakah sudah mulai berkurang? Sedikit. Cobalah lebih membuka diri gitu loh Mama AZR. Dan lebih membuka diri pada kebahagiaan dan menutup telinga dari perkataan orang. Ya C, sering khawatir. Ya udah jangan disering-seringin, Say. Kenapa harus sering khawatir? Jangan disering-seringin. Tambahkan iman. Ya, kalau kamu tanya saya punya kekhawatiran nggak? Banyak Bu. Anak saya tuh masih kecil-kecil. Bahkan kemarin saya tuh bilang ke teman saya, iya ya. Semakin kita dewasa kita harus siap kehilangan gitu. Itu adalah bentuk rasa khawatir saya sebenarnya. Makanya saya renungi. Ya. Tapi buat apa khawatirin disering-seringin? Bikin kita gila yang ada Bu. Punya iman Bu. Punya penerimaan, punya iman, berserah sama Tuhan. Dalam hidup tuh belajar berserah tuh penting. Karena gak semua hal kita bisa hadapi. Bisa kita serahkan ke Tuhan, Tuhan yang bantu kita menghadapi. Kalau gak pernah yang namanya belajar berserah, jadinya stres, khawatir terus, bebannya dibawa terus. Saya gimana C? Namaku Tiara Cantika. Bagus ya nama kamu ya? Gak terlalu gimana-gimana sih. Kepahitan masih standar-standar aja, bukan yang keluarganya dibilang harmonis banget, enggak, tapi bukan yang broken sampai babak belur gitu juga enggak, ya.
kadang aja ngerasa kesepian, bingung sendiri. Cuman yang sebatas-batas kayak gitu aja. Banyak-banyak berdoa lah, deketin diri sama Tuhan. Christine, C, saya gimana C? Nah ini yang luka batinnya banyak, Christine. Kesedihannya banyak, kepahitannya banyak banget. Belajar mengampuni, Christine. Supaya kamu yang lega. Ririn, C, kalau aku gimana C? Kamu gak usah sebut namamu juga aku tahu sih sebetulnya, kalau Tuhan kasih tahu. Soalnya dari tadi pada nyebutin nama. Cice, kalau aku gimana C? Sebenarnya hatimu tuh pedih, tapi kamu alihkannya ke amarah ke orang-orang di sekitarmu, ya. Pada akhirnya orang-orang tuh jadi ngerasa kamu tuh toxic, Rin. Jadi kayak, aduh males deh gitu. Tuh orang bad mood mulu, marah mulu gitu. Minta Tuhan, Tuhan angkat setiap kesedihan saya, hilangkan api amarah dalam diri saya gitu loh. Sambil kamu kontrol dirimu ya. Arthur, Cici aku gimana? King Arthur. Nggak ada King si King Nasar apa King Arthur kamu? Kamu nih kayaknya terlalu banyak didikte dalam mengambil keputusan, sehingga untuk mengambil keputusan dalam hidupmu tuh kamu kayak selalu takut salah gitu loh. Karena mungkin dari kecil tuh banyak diarahkan gitu ya. Sampai sekarang tuh kayak bikin kamu tuh kalau mau ambil keputusan tuh bingung sendiri. Ini bener nggak ya? Ini salah nggak ya? Ini bener nggak ya? Ini salah ya nggak ya? Kayak bimbang sendiri jadi lambat gitu. Pada akhirnya kamu menyesali, ya. Kalau mau ambil keputusan tuh simpel-simpelin aja tuh. Yang penting kamu tuh pertama bawa dalam doa. Kalau emang keputusan-keputusan besar kamu minta tanda sama Tuhan. Yang kedua, logikanya dipakai. Ini bener nggak? Ini baik nggak? Kira-kira resikonya apa? Kayak gitu aja saya. Pasti bawa doa ya. The most powerful weapon on earth yaitu teori pantat panci. Aduh menyesal aku baca kamu tuh yang kamu ketik itu kura-kura. Udahlah kamu tuh pakai bahasa Inggris depannya. Ternyata pantat panci. Apa sih kamu tuh sebenarnya? Capek sekali aku bacanya lo tadi lo. Pakai bahasa Indonesia aja lain kali ya. Udah pakai bahasa Inggris. Yang kamu sampein teori pantat panci lagi apa sih? Ci aku gimana masih cari-cari kerja nih. Ya carilah. Kamu jangan pilih-pilih kerjaan Nicholas. Nanti di temennya nawarin ada kerjaan kayak gini nih. Aduh kayaknya gini deh, kayaknya gitu deh. Kalau emang lagi nyari kerja dicoba aja semuanya ya. Cerita ke Cece kayak curhat sama chat GPT bawaannya melo. Apa saya nggak punya, apalagi saya nggak punya temen cerita. Kok gitu sih kamu? Kenapa kamu jadi melo? Nggak usah kamu melo dong. Aku justru hadir bukan untuk membuat kamu melo, tapi untuk bikin kamu tuh tenang. Supriyanti, Cece gimana dengan aku? Ibadahnya ditingkatkan lagi. Jangan suka males, apalagi cari alasan-alasan. Aduh ntar dulu deh, jangan say. Ya. Terus jangan terlalu suka gosip sama orang. Kadang-kadang dipancing-pancing gitu. Jangan terlalu gampang menyambut gosip-gosip itu ya say. Suami saya dari dulu sakit punggung gak hilang-hilang. Padahal udah berobat kemana-mana. Non medis tuh bu. Suaminya dulu dapat belajar-belajar gitu ya bu ya. Kok kayak punya pegangan gitu. Tolonglah C pakai garam biasa bisa nggak C? Bu Rukia, kalau pakai garam biasa bisa. Saya udah suruh kau pakai garam biasa aja Bu Rukia ya. Saya nih hadir bukan buat jualan Bu. Saya di live tuh nggak pernah jualan Bu. Nanti kalau saya mau jualan saya akan infokan ya. Bahwa hadir memang murni untuk nolong. Produk-produk Desoil dan Lukat Suci itu semuanya untuk nolong Bu. Kenapa mesti pakai produk itu? Kayak saya rasa udah jelas jawabannya apa Bu ya. Kami sering sekali berbagi info herbal, produk herbal, bahan herbal seperti apa, pengobatannya seperti apa. Supaya Anda bisa berobat dengan benar tanpa kami dapat keuntungan apapun. Bu Ami itu selalu sharing-sharing resep juga. Bahkan saya pernah bilang Anda butuh pengobatan herbal, resep herbal Anda bisa cari di Desoil Official di YouTube, di situ ada. Tapi kenapa ada produk-produk yang kita harus produksi? Kayak saya rasa ini jawabannya udah jelas sekali ya Bu ya. Tujuannya untuk nolong Anda. Kalau saya sebutnya pakai produk itu ya kalau emang mau pakai ya pakai aja. Kalau nggak mau ya saya juga bingung harus suruh kamu pakai pengganti apa. Ya. Get well soon buat Mami Cici, amin. Padahal makan buah naga aja sih kasihan Mami jadi empuk tuh. Spill perasaannya susternya Ci. Kenapa Guston kok mau tahu perasaan suster tuh? Lagi galau aja sih dia, karena di rumahnya lagi banyak masalah Guston. Tapi ya setidaknya dia bekerja dengan optimal ya.
Kenapa detak jantungku kadang jeduk-jeduk hilang terus jeduk-jeduk gitu. Kayak musik clubbing aja kamu jeduk-jeduk. Coba kamu kalau gitu mungkin jangan-jangan itu aritmia, kelainan irama jantung. Cek dong kamu. Cek jantung dong kamu. Christine, tadi aku udah jawab loh tentang dirimu, Christine. Yang kepahitan banyak, luka batinnya banyak. Doaku untuk kesembuhan Mami Cici, amin. Terima kasih. Tanggal 16 sampai 18 aku ke Bali, C. Mudah-mudahan udah jodoh kita ketemu ya. Eri, C, apa aku udah berserah belum? Stres, tapi Eri itu kalau mau berserah tuh biasanya harus curhat dulu dia. Baru ntar dia pelan-pelan kayak ya udahlah gitu. Stresku mulai bisa aku kontrol belum, C? Itu juga belum jawabannya, Eri. Karena kamu masih kayak apa-apa tuh kamu pikirin banget. Sebenarnya puspitong tuh bisa hilang kalau pikiranmu tuh udah bener. Nggak semua kamu pikirin gitu. Resmida Siburian, C, kalau aku gimana? Kamu harus berdoa pemutusan ya Resmida Siburian ya. Supaya Tuhan memutuskan segala ikatan-ikatan yang buruk karena ikatan leluhurnya kuat. Itu yang bikin kenapa keluarga kalian tuh kalau baru naik dikit secara ekonomi drop lagi, naik dikit drop lagi gitu. Ikatannya kuat banget. Hubungan sama pasangan juga kurang harmonis jadinya ya, karena amarahnya dua-dua sama-sama tinggi. Tahu nggak? Buka catatan saya dulu, tadi saya merenung sesuatu berhubungan dengan pasangan. Mumpung saya menyampaikan ini. Apa yang merenggut kebahagiaan kita dalam rumah tangga sebetulnya? Apa? Gak punya duit, C, yang merenggut kebahagiaan itu. Gitu dah jawabannya ya. Gak, say. Yang merenggut kebahagiaan kita dalam rumah tangga itu adalah kesombongan dan ego kita. Sombong karena merasa benar. Sombong karena merasa mampu. Sombong menjaga harga diri sehingga gak mau duluan mengasihi pasangan. Ego sehingga merasa tercoreng kalau kita duluan minta maaf. Kalau kita merendahkan hati, kita mendengarkan pasangan, kita mengalah untuk menang, kita merasa kita direndahkan juga. Kalau rumah tangganya sudah dikuasai kesombongan dan ego, bukan cuma rumah tangga ya, segala hubungan dikuasai kesombongan dan ego, pasti hancur, pasti nggak ada kebahagiaannya. Karena itu dalam rumah tangga sebetulnya sudah nggak ada yang namanya harga diri. Sering saya bilang apa? Masa di kamar buka-bukaan? Tapi sama pasangan gak ada keterbukaan yang sesungguhnya. Rumah tangga tuh bukan masalah buka-bukaan yang seperti itu aja, tapi membuka diri benar-benar sama pasangan. Sudah gak boleh ada harga diri. Kesombongan ego depan pasangan tuh sudah harus berkurang jauh. Kalau saya memang masih ada sih, harga dirinya tuh masih tinggi. Makanya suami saya bilang kayak, kamu tuh ketinggian harga diri katanya. Tapi saya terbuka juga dengan dia. Saya suka apa, saya gak suka, saya ngomong. Memang kita nggak bisa hilangin 100%, tapi belajar untuk mengungkapkan, belajar untuk ada mengalahnya, belajar untuk berdiri di tengah-tengah bersama pasangan kita. Bukan di ujung sama ujung, itu namanya berjalan dalam ego masing-masing. Saya pernah mengalami di fase berjalan dalam ego, rumah tangganya gimana? Ricuh dong. Karena rumah tangga tuh pada dasarnya kita mengalah untuk pasangan kita mengalah untuk kita. Karena kita harus sama-sama ketemu di tengah. Ya, kalau nggak bakal harmonis, Bu. Nih tadi hasil renungan saya posting fotonya apa, ngerenungnya apa. Ini buat yang kalian semua nih, bukan buat ibu aja. Mencintai seseorang seharusnya membuat dirimu juga mencintaimu. Seharusnya membuatmu juga mencintai dirimu, bukan kehilangan dirimu. Kamu akan menemukan dirimu bertumbuh bila mencintai orang yang tepat, yang juga tahu cara mencintaimu. Karena gini, kalau pasangan kita mencintai kita dengan tepat, dia akan melihat semuanya dalam diri kita. Dia akan mensupport kita. Dia nggak akan membiarkan kita tuh menjadi kecil. Justru dia ingin kita bertumbuh. Kayak bunga, disiramin dengan kasih yang tepat, disiramin dengan pupuk yang tepat, dengan air yang segar, dia akan bertumbuh gitu.
Kamu akan menyadari banyak hal baik dalam dirimu yang mungkin selama ini tidak kamu lihat, tapi pasanganmu menyadarinya sehingga segala potensi yang ada muncul ke permukaan, karena ia mendukung dan tidak pernah meremehkanmu. Ia tidak akan menaruh semua beban pada bahumu, namun menanggung setiap beban bersamamu. Ia akan bersedih sambil tetap berusaha menghiburmu. Ia akan tertawa bersamamu hanya karena melihat kamu bahagia. Dan banyak hal kecil yang tidak pernah kita sadari, tapi setiap emosi kita selalu didampingi. Caranya mencintaimu membuatmu tahu betapa berharga dirimu. Caranya mencintaimu membuatmu tahu betapa indahnya dirimu di matanya. Caranya mencintaimu membuat kamu mengerti kamu telah cukup, tidak pernah kurang. Jadi kalau pasanganmu itu membuat dirimu justru tidak berharga, merasa selalu insecure, merasa kurang, berarti cara dia mencintaimu salah. Membuat kamu tidak mencintai dirimu. Berarti kalau kamu selalu merasa jelek, selalu merasa buruk, tidak bisa apa-apa dan lain sebagainya, berarti cara dia mencintaimu juga salah, sehingga kamu tidak bisa mencintai dirimu. Kalau kamu selalu ngerasa jadi orang penuh kekurangan, kayaknya aku kurang ini deh, aku kurang itu deh, kurang ini, kurang itu, berarti kamu juga tidak dicintai dengan benar. Karena kamu gak bisa melihat apa yang ada pada dirimu. Ya, ini juga menjadi cermin kita, renungan saya ini menjadi cermin kita, apakah kita sudah mencintai pasangan kita dengan benar? Ya, apakah kita ada ketika pasangan kita punya beban, kita ikut membantu dia menghadapi beban-bebannya? Atau ketika dia bersedih, kamu cuek aja, kapok malah kayak gitu? Hah? Atau kamu ikut di situ sama dia, berusaha menghibur dia walau hatimu juga sedih ngelihat dia sedih? Apakah kamu akan ikut bahagia ketika pasanganmu bahagia? Atau kamu merasa enak aja lu happy, gua gak happy gitu? Ya. Dan apakah dalam setiap naik turunnya emosi pasanganmu, kamu juga hadir di situ? Atau kamu sibuk dengan duniamu sendiri? Aku pertanyakan ke dirimu, ya. Apakah kamu sudah melihat hal-hal baik dalam pasanganmu, potensi-potensi yang baik yang ada dalam dia? Sudah lihat belum? Kalau belum lihat, berarti kamu juga harus mengubah caramu mencintai dia. Ya. Supaya mencintainya dengan benar, bukan menjadi saling menyakiti. Gitu. C, aku pamit turun duluannya, ya monggo. C, gimana dengan aku sadar ZG? Ini seperti yang saya sampaikan tadi, kamu harus lebih belajar mencintai dirimu. Karena selalu insecure. Kayaknya aku kurang gini deh, kayaknya ini salahku deh, kayaknya ini gini deh, ininya gitu deh. Udah stop ya, stop. Kamu pasti punya kebaikan dan kelebihan, yang kurang-kurang dibenerin. Banyak kesedihan dari keluarga, adikku pecah sedikit, takut lihat masa depan anak, fobia ruang sempit juga. Fobia ruang sempit waktu kecil sering dihukum kan kamu? Kayak dikurung gitu. Pernah disiram air juga waktu kecil pas dimarahin. Terus sering ditakut-takutin. Itulah yang bikin kau tuh fobia atau trauma kau tuh. Thank you C, sama-sama. Lili Leo C, suamiku gimana? Orangnya agak cuek ya. Dan gak mau ambil pusing terhadap segala sesuatu. Beda banget sama istrinya yang pusingin segala sesuatu. Dia malah gak mau ambil pusing. Kayak udahlah gitu. Tapi dia juga gak enakan kalau sama temen-temennya. Malam C, kalau aku gimana Lin? Ini kepahitannya gede banget. Kamu sama saudaramu gak akur ya? Belum C, apanya belum? Tadi saya udah jawab kok. Hah? Christine udah aku jawab, aku bilang, nah Christine ini baru banyak luka batinnya, banyak kepahitannya. Tadi saya bilang gitu, Christine. C, temen Yanto ada gak ya C? Maksud Anda? C, kedepannya aku gimana? Buat Mbak Teti, Mbak pandang wajah saya baik-baik. Saya gak bisa ngeramal Mbak. Dan saya gak boleh ngeramal. Walaupun saya tahu sesuatu tentang masa depan Anda, kalau Tuhan gak izinkan sampaikan, saya gak boleh ngomong. Lagian kita gak boleh percaya ramalan Mbak. Ramalan itu tipuan iblis Mbak. Karena hidup itu, apa yang Anda lakukan hari ini, itu akan berdampak pada masa depan Anda, ya. Mau yang baik, ya baikin dirinya hari ini, oke? Gak usah diramal-ramal. Curhat dulu baru peran-peran berserah. Bener lagi kamu C, ya aku berusaha lagi C. Emang kayak gitu kok kamu.
Salam kenal Ci, salam kenal Mbak Rida. Mbak Rida yang hatinya kesepian, kosong, kopong. Gimana tuh? Gengsi meminta maaf, hancurlah. Ya itu. C minta tolong doakan aku, balikan sama pacarku, keluarga kami udah oke padahal. Dia yang ketemu cewek baru. Terus kenapa kamu harus balikan sama cowok yang kayak gitu? Kalau masih pacaran aja dia gampang tergait cewek baru. Apalagi kamu balikan nanti kamu nikah. Dia nanti laku kamu nikah, kamu tergait cewek baru. Kayak nggak ada cowok aja di muka bumi ini, Werbinik. Heran gua. Lu kayak kurang-kurangan cowok aja di muka bumi ini nggak bisa memilih yang lain. Kalau ini udah ditunjukin jeleknya masih mau main jelek ini. Ini nikah nih bukan buat main-main nih, bukan lagi main kartu Uno nih kalau nikah nih. Males ah doain kayak gitu. Aku doain yang terbaik aja buat kamu. Dipertemukan dengan jodoh yang dari Tuhan. Bukan ngotot balik-balik sama laki-laki yang udah error. Kenapa Tuhan tunjukin kelakuannya dia? Biar lu sadar. Jangan kecinta-cintaan sama yang gila. Ya kayak gini-gini nih ntar abis nikah curhat lagi sama Cece. Kenapa rumah tangga saya gini, suami saya selingkuh, suami saya gini. Minta disentil ya jidatnya ya. Heran kok. Orang tuh mau udah dikasih tunjuk sebenarnya tanda-tandanya sama Tuhan. Tapi otaknya yang kagak dipakai gini nih. Ntar curhat lagi abis itu. Astagfirullahaladzim. Kayak kurangan laki aja di muka bumi ini, say. Laki banyak, say. Pilih yang bener, say. Delunjuk, Cek. Kalau aku gimana, Cek? Ada kepahitan nggak? Ada. Tapi kamu tuh paling sayang sama ibumu ya. Kamu ngerasa cuman ibumu yang bener-bener sayang sama kamu. Yang bener-bener tulus sama kamu. Tapi ibunya dia jiwa berkorbannya tinggi sekali sih. Makasih Cina, saat rumah tangga itu buat saya juga sedih kadang kalau ribut-ribut nggak jelas. Ya semua orang tuh juga kayak gitu, saya ributnya pasti nggak jelas kok dalam rumah tangga. Kalau ributnya jelas udah cerai soalnya. Pasti banyak yang ribut-ribut nggak jelas aja. Kalau keributannya jelas kebanyakan udah cerai. Udah tahu duduk permasalahannya apa tuh. Betul kakak, feeling is the secret because God has a feeling too. Tuhan juga punya perasaan. Betul, Tuhan. Tapi perasaan Tuhan selalu yang baik-baik. Tidur kak, udah malam nih, kamu jak duluan tidur. Ya, pusing saya jadinya kesetanan kayaknya kamu pusing. Kenapa ya kalau cewek udah jelas pacarnya narkoboy, jago ngomong, nggak bisa dinasihatin loh. Iya. Memang perlu digetok kepala cewek-cewek nih ya. Heran saya sama kalian tuh. Isi pose gitu lagi, makanya lihat wajah Cici. Semoga dalam waktu dekat ada panggilan kerja ya Ci. Amin. Amin. Semoga Tuhan mendengarkan niat baikmu, membukakan pintu berkat untukmu ya Nicholas. Ya Tuhan, Cici memang diurapi Tuhan. Kok tahu Ci aku sering disiram dan dikurung. Thanks ya Ci. Kenapa tahu ya? Aku juga bingung loh kok ditanya orang kenapa tahu. Sebenarnya kadang-kadang aku merasa kepalaku kosong. Kepala kosong tuh dalam artian bukan goblok ya. Tapi kan saya tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu. Tapi ketika ditanya gitu ya keluar aja gitu. Ya kamu kan gini, kamu kan gitu gitu. Emang harus diajak ngobrol sih orangnya nih. Diajak ngerumpi loh. Kalau nggak saya juga malas ngurusin orang. Ya Tuhan lah yang memberi hikmat itu ya. Makanya nih belajar dari si Ririn ya. Dia tuh kan trauma, takut ruang sempit. Sama gelap, dia ketakutan. Kayak bikin dia langsung kayak stres berat gitu. Ya, untuk dikurung, diram tuh. Siram tuh terjadi beberapa kali. Tapi buat dia tuh karena kayak sampai sesak nafas gitu loh, kayak gelegepan. Jangan kita hukum anak kayak gitu, say. Anak tuh dikasih pengertian aja, nggak disiram-siram gitu, kecuali dia lagi mandi disiram tuh wajar. Saya gimana ya agar lebih baik lagi? Deketin diri ke Tuhan, tunduk sama Tuhan, pasti jadi lebih baik lagi. Ya, minta pengampunan terus menerus. Kalau adik-adikku yang terpecah karena warisan gimana ya bisa rukun lagi nggak ya? Ya kalau sama-sama mau ngalah ngerendahin ego bisa, tapi adik-adikmu tuh emang gila-gila uang. Pada males semua, mikirnya warisan aja. Kerjanya pada nggak ada yang serius, makanya mikirnya warisan aja. Terima kasih Cece, benar saya banyak kepahitan dan luka batin semenjak suami saya meninggal. Ya itulah yang harus dilepaskan sayang, ya harus dilepaskan itu. Umur itu kan bukan milik kita ya. Itu yang harus kita sadari. Kehilangan tuh pasti berat sih emang. Tapi ibuku udah dipanggil Tuhan 1,5 tahun yang lalu. Yaitu harus diterima juga. Saya juga untuk kehilangan papa saya, langit saya tuh kayak runtuh kok. Kayak gak bisa mikir saya.
Tapi semakin dewasa itulah saya bilang kita harus semakin siap kehilangan. Orang tua makin tua. Apalagi kalau Tuhan panggil kapan aja kita nggak bisa ngomong usia kan. Ibu Christine, Anda setelah suami Anda meninggal, Anda baru tahu beberapa kejadian, beberapa hal yang dia buat yang menyakiti hati Anda ya. Ada pesan Tuhan untuk saya nggak, Imelda? Sama. Kontrol hati dan pikirannya, plus belajar mengampuni. Doain aku jauh dari kuasa gelap. Amin. Kiranya Tuhan selalu memberikan penyertaan, perlindungan, dan penjagaan bagimu. Ada sinar terang Tuhan dalam dirimu. Dan agar segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang buruk dijauhkan daripadamu, dan selalu dekatkan dengan yang baik. Amin. Semoga aku bisa move on cepat ya, Ci. Aku udah pengen cepat nikah. Ya Tuhan, soalnya aku udah malas pacaran, soalnya gak pernah awet, selalu aku duluan yang diputusin duluan, makanya jangan kecintaan, werbinik. Ini saya kasih tahu kuncinya jadi perempuan itu ya agak mahal dikit. Jangan kecintaan. Biarkan laki-laki yang mencintaimu dan effort buat kamu. Rumah tangga itu kalau udah perempuan yang kecintaan, perempuannya bakal makan hati. Ini serius nih, coba tanya yang udah berumah tangga. Itu kuncinya sebetulnya. Kunciannya tuh itu. Harus laki-laki yang lebih cinta sama kita. Yang lebih seneng sama kita. Karena laki-laki itu kalau udah main feeling, ya dia tuh lengket. Kalau perempuan itu emang sudah dari awalnya pasti main feeling. Kalau lu udah lebih cinta, terus lakinya gak cinta, ending-endingnya lu bakal dibuang-buang, say. Ini bener nih, serius, say. Kenapa saya mau sama laki saya? Itu alasannya. Dia treat saya dengan sangat baik. Saya bisa merasakan kasihnya dia, bisa merasakan cintanya dia. Gitu. Ya. Dan bukan saya yang kecintaan sama dia pada awal-awalnya. Kok sekarang mah cinta, nanti denger sama suamiku di sini dikira aku gak cinta, sekarang mah cinta, kan udah jadi suami saya. Ya. Maka dalam pernikahan tuh dia selalu effort. Ketika dia tahu saya bete, dia effort untuk menyenangkan saya. Dia tahu saya sukanya apa, dia effort. Ayo kesini yuk, kan kamu suka kayak gini, kan kamu suka itu. Gitu say. Coba kalau saya yang kecintaan, dianya yang gila-gila, pasti saya kepahitan. Itu alasan saya memilih suami saya. Saya kasih tahu kamu. Ya, jangan bodoh-bodoh kamu say. Kamu yang udah kecintaan, lakinya cuek, mau masuk dalam pernikahan lagi, minum obat dulu deh kamu, atau enggak infus mama saya nih, saya infus ke kamu nih sekarang nih, biar kamu sadar. Kamu kira pernikahan tuh gampang? Ayo netizen marahin dia, biar dia sadar. Cici saya batuk flu, udah minum obat tapi belum sembuh-sembuh. Terus Cici harus gimana say? Berbinik kok bisa. Iya C, saya lagi fobia ruang sempit, bisa pingsan C, histeris gitu, gimana sembuhnya ya C? Pemulihan luka batin kayak Kristanti itu. Melepaskan pengampunan. Itu baru bisa sembuh kamu. Luka batin tuh, trauma tuh erat dengan luka batin. Jadi kamu harus penyembuhan luka batin. Ini rambut udah berantakan sekarang. Capek kamu berbinik nih. C, bagaimana memutuskan nih? Cici bilang apa? Doa pemutusan, dan kamu harus sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan, pertobatan. Resmida, itu jawabannya. Doa pemutusan itu cuman bantuannya. Yang paling benar kita harus benar-benar jalan dalam jalan Tuhan. Malam C, malam Christine. Kenapa kok sedih sekali hari ini? Ini hari Minggu loh Christine, tapi hatimu tuh sedih sekali. Biasanya kamu emang juga ada kesedihan, tapi gak sesedih sekarang ini. Kenapa? Ada apa masalahmu? C, salam kenal, ada pesan Tuhan untuk saya nggak? Terima kasih. Ini orang keras kepala banget sih cel-cel nih ya. Sebenarnya banyak loh orang-orang di sekitarmu tuh yang berusaha menolong kamu, menasehati kamu. Tapi kepalamu tuh jangan keras-keras, cel-cel. Heran. C, tolong doain keluargaku ya dari kuasa kegelapan C, amin. Bijak dan bener banget, betul banget C. Yang mana nih bagian yang betul? C, gimana sekarang suami saya C? Kenapa suamimu? Ada apa dengan suamimu? Laki kok dikejar makin dia tinggi loh. Tinggi diri loh, dihina abis deh nona. Iya, laki itu biarkan dia yang mengejar kita say.
Jangan kita yang mengejar dia, tau nggak? Laki makin dikejar-kejar makin gaya dia, tahu. Beneran, kasih tahu kamu nih yang bener, ya. Laki itu emang ditakdirkan untuk berburu, biar dia yang memburu kamu. Laki itu perlu berusaha, karena dari usahanya itulah dia tuh justru menimbulkan rasa cintanya dia, karena Koko fotografer. Jangan gitu dong kamu sama Koko, Guston. Saya tadi capek di video-video loh, sampai saya bilang, udah deh kamu bisa berhenti nggak? Capek loh aku di video. Mau kemana Mi? Kecilin nasinya ya. Oh iya. Tidur dah biar besok pulang. Males banget deh. Kalau keluar dari kamar tuh males banget loh. Ada yang di pojok situ tuh. Kalau Siska yang kecintaan Siska Guston, aku ngakak banget nih karena Koko fotografer. Kalau Siska yang kecintaan Siska jadi fotografer. Ya Allah, ya Allah. Ini aku ngakak nih, bener banget ya. Yang kecintaan yang jadi fotografer ya. Kalau saya yang kecintaan saya yang jadi fotografer. Jangan gitu dong. Dulu saya sering kok gini, saya yang aku foto gitu. Dia aja yang baru hobi foto sekarang ini. Ya pasti cinta lah kita sama pasangan kita. Kalau kita nggak cinta sama pasangan kita nggak bertahan nih, tau udah 10 tahun nih bersama sampai belenek-belenek setiap hari. Saya sampai bilang sama dia tadi gini, kan saya kan di rumah sakit sudah 4 hari nih kan, nginep di rumah sakit, kayak lebih banyak di rumah sakit lah, ketemu dia sebentar-sebentar. Saya bilang gini sama dia, aku kasih tau kamu ya, aku di rumah sakit justru aku jadi kangen sama kamu. Kalau kita udah terlalu banyak bersama nih nggak ada, aku kangen-kangennya sama kamu. Kan perlu juga kita agak jauh-jauh dikit ya. Cici aku mau, Cici aku gimana Cici? Mau apa Fania? Tadi aku udah jawab loh kamu nih, satu-satu aku jawab loh. Apa? Lagi di mana Cici ini di rumah sakit? Cici kepahitanku tentang apa mau lepasin Cici? Ibuku meninggal karena kanker serviks karena memendam akar pahit. Ya kamu kepahitan sama bapakmu, itu banyak sekali kepahitan sama bapakmu. Ada rasa nggak terima, ada rasa marah yang besar ke bapakmu. Opo oh, piye bapakmu, kue, antem bapakmu. Oke baik C, berarti ikut retret ya Ririn. Kuncinya tuh bukan di retret Ririn. Ya, tapi kalau retret pelepasan luka batin bisa membantumu, boleh. Ya, saya juga cuman melakukan doa aja ketika untuk melepaskan luka batin itu. Saya sendiri melepaskan luka batin saya tuh saya berdoa sendiri ke Tuhan loh. Saya benar-benar berserah sama Tuhan. Saya minta semuanya diangkat. Ya, saya bantu orang pelepasan luka batin pun saya hanya doa aja. Jadi kuncinya di mana saya juga ngerti deh ya sebenarnya kuncinya tuh didoain. Bukan di retret, tapi kok di retret diajak doa untuk buka jalanmu ya nggak apa-apa Rin ya. Coba dari Ririn pembersihan, Ririn doa yang benar. Jadi kalau mau konsultasi sama Cici bagaimana ya C? Chat admin. Sekarang saya udah buka jadwal kok. Chat admin, linknya ada di profile, bilang minta jadwal konsultasi. Konsultasinya ke toko ya. Kalau yang kesetanan-kesetanan Anda konsultasinya ke toko aja. Jadi bisa didoain ini gampang. C, pesan Tuhan buat anakku Gracia. Ya anak juga kepahitannya banyak. Karena kamu galak juga sama dia Lurin. Kamu kadang gak bisa kontrol amarahmu ke dia. Ya, deketin dia sama Tuhan. Ajar dia mengampuni juga ya. Pada gak kuat asih. Betul udah rentah semua di sini. Udah merit kalau gak aku kejar laki aku lari ke cewek lain. Ya udah. Tapi gini ya, nggak semua lu bener nih Kalisani menyadarkan aku juga ya, nggak semua, nggak lakinya harus ngedeketin duluan. Teman saya tuh dia karena lakinya pasif banget sampai nggak pernah ngomong, sampai saya bilang sama teman saya, gue takut ngomong sama laki lu, disautin juga nggak, soalnya bener-bener diem gitu. Teman saya ngajar-ngajar dia, tapi dia cinta sama istrinya. Jadi tergantung karakter lakinya juga sih Say. Bener nih kata Kalisa nih, tergantung karakter lakinya juga. Kalau teman saya tuh lakinya tuh emang agak-agak bisu sih enggak, tapi kayak bisu gitu loh, nggak mau ngomong, harus teman saya terus yang ngedeketin. Ya memang caranya jodoh tuh juga nggak bisa disamain semua sih, bener-bener. Mohon maaf yang tadi ya, cuman karena dia itu dia kecintaan sama laki, makanya dia harus belajar untuk jual mahal. Ya, siapa yang sakit C? Mama saya.
Tapi ini udah pulih kok, tinggal besok udah pulang. Udah 5 hari totalnya sama besok. Feni, C, kepahitanku tentang apa, C? Banyak kekecewaan ya ke orang-orang sekitar. Kayak setiap kali kamu merasa ini orang harusnya mengasihi aku, ini orang harusnya baik kayak gini, ini orang harusnya berbuat gini, berbuat gitu, tapi kamu yang kamu dapat sebaliknya itu sih. Kayak mamiku dulu tuh meninggalnya karena sakit itu, C, kanker serviks. Ya lo, banyak yang kayak gitu ya. Tadi saya udah lupa lagi yang si tau Fania nih apa. Fania, kamu nih. Bapak aku sayang sama aku, C, mungkin dulu sering nyakitin ibu. Iya, kamu kepahitan, kamu amarahnya tuh kamu pendem gitu. Kecewa sama bapak sama amarah sih. Calisa, aku gimana, C? Banyak nyimpen kesedihan juga. Kamu nih orangnya sebenarnya berani loh. Kalau kamu ada suka atau nggak suka tuh emang kamu berani menunjukkan gitu. Tapi kamu orangnya nggak cepet melepaskan. Walaupun kamu sudah bereaksi, kamu masih nyimpen rasa marahnya, rasa keselnya gitu. Biasanya sebenarnya orang-orang yang cepet bereaksi, kayak saya orang yang cepet bereaksi ya. Saya suka nggak suka tuh saya langsung ngomong gitu loh. Saya langsung nunjukin. Itu kita orang yang cepet rilis juga biasanya, cepet ngelepasin. Kamu tuh beda. Kamu udah cepet bereaksi tapi masih nyimpen juga gitu. Lepasin dong, saya. Cepat sehat buat mamanya, doakan bapak saya juga semoga bapak cepat sembuh dan pulih, amin. Ci, tiap malam sulit tidur dan tiba-tiba nangis, gimana ya, C, biar berhenti? Ada pesan buat aku nggak, C? Kamu udah punya pegangan ya, Studio Bea Sinta? Kamu sering baca-baca tarot gitu? Hah? Atau jangan-jangan kamu bisa baca tarot karena energi negatifnya kuat banget? Coba kamu jawab saya dulu. Ya benar, C, Gracia luka batin sama aku, tapi aku juga karena suami. Tapi ya, C, makasih ya, gini ya, Gracia, pengen gini ya Bu Ririn, sayang ya. Luka batin kita tuh bukan jadi alasan kita bisa membuat luka batin bagi anak-anak kita. Makanya Anda harus membereskan diri Anda, kalau nggak kasihan anak Anda. Ya. Lidahnya kegigit. Hah, lidah siapa? Cik, gimana caranya tahu kalau kita ada luka batin? Semua orang tuh pasti punya luka batin. Kalau hatimu nggak ada kedamaian, kamu pasti ada luka batin yang harus dibereskan. Jadi dari affiliate yang masuk grup udah ada yang CO belum, Cik? Nggak tahu, itu bukan urusan saya, Raka. Karena saya nggak nanganin itu. Itu mah ada bagian tim lainnya lagi. Saya ini tugasnya cuma pidato gini aja. Kalau bagian promosi-promosi kayak itu bukan saya, mohon maaf. Penjualan bukan saya yang ngurusin. Anak-anak aku Andrew dan Pinkan ada hal yang perlu saya perhatikan. Si Andrew pergaulannya sih. Itu harus diingetin tuh dia tuh. Ya, pergaulannya. Karena tuh anak juga labil, tuh anak galau. Dia gampang ikut pergaulan yang salah. Diinget-ingetin dia. Kalau Pinkan inget-ingetin dia pilih jodoh yang bener, yang waras ya. Karena Pinkan ini juga rada bucin nih. Bahaya. Dapat laki yang waras, dapat laki yang gak waras, bahaya. Terus kepahitanku tentang apa? Orang tua, karena kamu juga karakternya sebetulnya keras. Sama bapak ibumu, ada kepahitan. Kamu ngerasa bapak ibumu kurang adil. Itu sih poin utamanya. Sama temen juga dulu ada kok, rasa bencinya kamu bawa sampai sekarang. Sekarang banyak ani-ani, C, kita harus dijaga, C. Duh, bener sih Kalisa. Kita harus menjaga dan menyerahkan dia ke tangan Tuhan ya. Kenapa gitu? Kalau kita jaga aja laki kita nih, kalau saat kita lagi kelolosan dia tetap bisa melakukan yang salah ya. Jadi kita serahkan dia ke tangan Tuhan supaya Tuhan menuntun dia dalam jalan Tuhan. Supaya kalau dia aneh-aneh tuh Tuhan segera menggeser dia, menyadarkan dia gitu loh ya. Tapi emang bener, rumah tangga itu memang dimulai dengan cinta. Tapi rumah tangga itu cintanya harus terus dijaga, dipupuk. Kalau enggak disabet ani-ani, say. Ya. Jangan pikir kalau udah dalam rumah tangga berarti semuanya udah aman. Enggak, disabet ani-ani ntar. Laki lu juga bisa disabet sama sugar daddy ntar. Perempuan lu bisa disabet sama sugar daddy ntar. Kalau kamu tidak memupuk cintanya. Cinta terus dipupuk, say. Ya. Bener nih, serius. Depan kamar saya tuh ada anak kecil. Kayak umur 4-5 tahunan gitu. Dia minta didoain, say. Kasian loh. Cowok. Ini pucet bener lah nih.
Neng Valen, Ci aku gimana? Kamu kok error sih? Waktu itu kamu udah sempat waras kok, sekarang kamu error sih. Kepahitannya nggak terlalu ya si Fania, cuman galau-galau sendiri dia tuh ya. Bener-bener itu dia Guston. Pikirannya dia tuh loh. Banyak maunya galau-galau dia tuh. Maya, C aku gimana C? Ini baru konslet. Ada kabelnya yang agak konslet jadi gampang marah, lu gampang meleduk dia nih. Untuk hal-hal kecil aja marah aja kamu tuh. Minum obatnya lu biar gak marah-marah. C, suamiku juga cuek banget tapi tanggung jawab ke keluarga. Tapi cueknya itu loh. Ya bilang nama dia jangan cuek-cuek. Kita berdua nih harus saling mengusahakan. Hubungan tuh harus saling diusahakan. Iya C, terima kasih nasihatnya sama-sama. Nggak bisa baca C, cuman emang pernah dikirimin orang, dikirimin santet, energi negatifnya kuat banget loh. Dan kamu nih kayak pernah ke beberapa orang pinter. Saya pikir kamu udah belajar sesuatu sampai saya pikir kamu udah baca-baca tarot karena ikatannya kuat sekali loh. Kalau tanggung jawab ke keluarga bagus sih aku akui, tapi cueknya itu loh C. Tanggung jawab tuh apa sebatas materi gitu? Kan nggak gitu juga. C, tanya lagi kalau Andrean anakku gimana ya C, pesan Tuhan C. Andrean sama juga banyak kepahitan. Ini anak orangnya mendem banget loh. Dan dendaman bu. Itu karakternya dia ya. Harus benar-benar dituntun tuh dalam jalan Tuhan. Karena karakter dendaman itu yang bahaya tuh bu. Diinget-ingetin ya bu ya. Karena dia mendem orangnya bu. Diinget semua. Makanya anaknya tuh kayak amarahnya jadi tinggi gitu. Duh ini kayaknya maskara saya masuk ke kuku deh jadi jelek. Kayak kotor gitu. Anak aku Jetro gimana C? Anaknya baik. Masih kecil juga sih. Belum terlalu gimana-gimana ya. Tapi karakternya sih oke, baik. Agak pemalu. Sebenarnya agak introvert gitu loh. Kalau masalah dia bisa jadi pendeta apa enggak ya saya nggak tahu ya. Dituntun aja di jalan Tuhan. Kalau memang Tuhan mau pakai menjadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menolong banyak orang, ya Tuhan akan pakai kok dengan cara Tuhan. Temennya mana C, nggak tahu, pikir aja sendiri dah ya. Amin C, betul itu C. Doain aja kasihan. Sudah saya doain dia. Sudah dia dapat jalan tadi. Cici aku udah bakat jadi sugar daddy nggak Sanpin, duitnya masih kurang kalau kamu mau jadi sugar daddy. Gimana kamu mau jadi sugar daddy duitnya masih kurang? Harus banyak duitnya dulu tahu. Cici saya nggak pernah mikir suami saya ngadi-ngadi di luar, betulnya suami saya nggak ada aneh-aneh di luar sana kan. Ya udah kalau kamu nggak pernah mikir udah nggak usah ditanyain. Ngapain kamu? Cici aku kayaknya aku jalan sama suamiku, masa aku dikira jalan sama gadun loh Cici. Ya aku juga gitu loh Christine. Aku kan ke salon ditemenin sama suamiku. Terus tukang salonnya bilang kayak gini, Cece tak lihat di Instagramnya sering sekali sama Koko ke luar negeri, dia tuh mancing. Anaknya nggak pernah diajak ya C, kok berdua terus gitu. Seakan-akan tuh kan saya kan ada posting foto anak tuh kan jarang-jarang ya gitu. Karena emang anak saya tuh dua-dua anak cowok nggak bisa difoto tau, fotonya nggak karu-karuan semua, sebel aku. Dia tuh mancing kayak gitu karena aku tahu isi hatinya dia pikir saya ini istri keduanya atau simpanan suami saya. Karena saya sama suami saya kan selisih 13 tahun, kelihatan suami saya tuh kayak lebih tuaan lah gitu. Terus mana ada istri yang ditemenin sama suami ke salon, itu pikirannya dia. Kalau selingkuhan ditemenin, istri nggak ditemenin. Jadi saya tuh dikirain selingkuhan. Coba. Saya dikirain simpanannya suami saya sama orang salon itu. Dia nggak lihat nih laki udah gue pamer di Instagram di mana-mana, masa jadi simpenan. Kan aku dijambak istri muda, istri tuanya ya kalau kayak gitu ya. Heran aku. Siapa ngerok C, mamiku. Udah biarin dah dia tidur ya, jangan kita ganggu. Bener C, ngontrol amarah susah banget, harus gimana C? Jadi kontrol, dilepaskan amarahnya. Saya juga susah banget dulu, galak banget saya nih. Dari muka saya aja masih kelihatan saya orangnya keras. Kalau orang bilang saya sombong, bener guys, saya tuh emang sombong. Beneran nih, saya tuh emang sombong. Saya tuh kayak sebenarnya sombongnya saya tuh karena apa? Saya tuh malas berurusan sama orang. Jadi kalau bisa nggak terlalu deket, saya nggak terlalu deket gitu. Karena gimana? Setiap saya ngobrol sama orang, begitu baca namamu aja saya udah tahu kamu nih ada apa.
luka batinmu, kepahitanmu, hidupmu gimana saya tahu saya. Jadi kalau berurusan sama orang tuh saya tuh kayak ngapain aku perlu tahu info soal kamu tuh loh gitu loh. Kayak overwhelmed gitu dengan info-infonya dia, terserahlah hidupmu urus sendiri gitu. Jadi saya mengurangi intensitas itu ya. Kadang nggak kenal nama pun baru lihat orangnya kayak udah tahu nih orang gimana gitu, apa yang dihadapi sama dia, ngapain sih gitu. Kadang-kadangnya itu kalau dibilang sombong bener, saya tuh kayak lebih enjoy dengan diri saya sendiri. Tapi sebenarnya saya ngerasa sih itu bukan sombong, karena ya mungkin saya tuh ngelihat sudahlah dunia ini penuh, aku lihat kan, aku lihat manusia, aku lihat yang kayak gitu-gitu lagi kan, terus aku lihat lagi nih manusia nih ke masalah-masalahnya, jadi kayak sombong lah udah intinya jadinya. Shalom Ci, saya beli rumah di Balikpapan, gimana rumahku Ci, aman kah? Dikira aku pos satpam kali nanyain aman apa enggak. Ya so far so good sih, tapi tuh rumah harus didoain sih, sebelum masuk tinggal didoain ya. Selamat malam Ci, ada yang perlu diperhatikan untuk anakku Aneli dan Tobias, thanks. Aneli, ini anak orangnya kalau sedih itu banyak kesedihan yang dia simpen ya. Jadi anak ini agak melo, coba diajak komunikasi. Harus punya kedekatan sama orang tua biar dia punya tempat mencurahkan gitu ya. Jadi dia nyaman untuk cerita. Kalau Tobias anaknya cenderung cuek tapi sebenarnya penyayang. Yang Aneli sih yang lebih banyak nyimpen kesedihan. Dua-duanya harus dideketin ya. Iya benar Ci, tapi kepahitannya dari mana ya Ci? Mata minusnya gimana ya Ci bisa sembuh? Bu, mata minus kenapa harus sembuh? Pakein kacamata aja sih Bu, bingung bener. Mata saya juga minus sih Bu. Terus dilasik aja tuh kalau minus. Sakitnya gimana sih maksudnya sampai nanyanya begitu? Kepahitannya dari mana? Bu, kalau kakaknya aja kepahitan, masa adiknya nggak kepahitan, didikannya yang sama? Putu Dewi ini siapa nih? Oh, teman notaris saya. Mukanya nggak kelihatan fotonya, jadi bingung. C mau tanya, suami saya kalau kerja tidak mau diganggu. Saya rasa cuek sama istri, kenapa ya C? Lagi fokus, suami saya juga kalau lagi fokus kerja nggak mau diganggu dia. Suami saya kalau lagi fokus kerja tuh diajak ngomong aja dia kayak gitu. Sampai kadang saya kesel tau. Kok diajak ngomong tuh haho. Sama kita, kenapa ya kita sering dibilang begitu? Sama betul aja aku malah jauh 15 tahun tuh udah simpenan fotografer betul. Si adekku lagi hamil sekarang, dari awal hamil sampai sekarang batuk terus. Salahnya Ci harus minum apa? Pakai Asifara aja suruh. Ci anak cowok dua-duanya ya. Soalnya kalau anak cowok dua-dua maminya awet muda gitu kata si C. Ya anakku cowok sih dua-dua. Kenapa kalau gitu maminya awet muda? Kenapa? Karena anak cowok saya itu juga princess treatmentin saya tahu. Dia tuh belajar dari papinya. Anak saya tuh sweet banget. Yang kecil, kalau yang kecil sih nggak belajar dari papinya sih. Mulutnya manis banget. Kalau dia habis dibantuin tuh, makasih mami kesayanganku. Kalau lihat saya, mami cantik sekali gitu. Pokoknya manis sekali mulutnya. Kalau yang gede, itu princess treatmentin saya. Kalau saya minta, kok tolongin ini kok, langsung dikerjain sama dia. Kok ambilin ini kok, langsung diambil sama dia. Kalau yang itu kayak bapaknya, mulutnya kurang nyuruh dia. Kan nggak boleh Ci nyuruh-nyuruh anak. Anak terus dibiasakan mengambil andil membantu orang tua. Bukan kita terus yang ngempani mereka. Mereka juga harus menolong kita. Ambilin mami air minum dong. Saya kok lagi makan gitu, ambilin mami air minum dong tolong. Yang dingin mami, iya dingin. Baru diambilin sama dia. Harus dibiasakan. Masa anak dijadiin raja? Harus saling-saling dong. Kita ngurusin dia ngurusin kita. Iya dikirimin santet lama, cuman pernah minta tolong tante bersihin, gak ada belajar ilmu C. Pembersihan lagi deh kamu, banyak doa tante. Kebetulan lagi LDR sama suami, tapi suami saya gak ada aneh-aneh kan di sana C. Doa sama Tuhan ya, supaya suamimu dijauhkan dari yang buruk-buruk. Terus kamu juga doa
supaya kalau ada sesuatu yang kamu perlu tahu ya Tuhan bukakan. Dah gitu aja, jangan nanya sama saya nggak mau jawab. Selamat malam. Energi vibrasi uang seperti apa ya kak? Nggak tahu. Emang uang ada energi vibrasi gimana? Bingung gua. Orang zaman sekarang nih energi vibrasi ini vibrasi itu kebanyakan gemeng lu. Uang aja pakai energi vibrasi. Uang mah dicari aja. Tuhan yang kasih berkat. Nggak ada energinya, nggak ada vibrasinya. Bingung. Emang getaran handphone saya aja silent forever, getar juga enggak. Apalagi uang saya, kalau uangnya bergetar-getar ada vibrasinya, dompetnya udah getar mulu tuh. Yang aneh-aneh deh pertanyaannya, yang normal-normal aja, selayaknya manusia aja bertanya saya. Kagak ada vibrasi bang, kagak ada getar-getarnya, biasa aja. Coba sekarang dipegang dompetnya bergetar apa biasa aja. Kalau kagak ada getarannya ya udah kagak ada vibrasinya berarti dia. Ya. Ya tolong doakan anak saya mendapat jodoh yang terbaik seiman sepadan. Makasih Cece. Ya bu, ibu ini kayak mikirin jodoh anaknya terus deh, makanya khawatir. Tenang aja bu, jodoh mah datangnya dari Tuhan, gak usah kita pikirin mulu. Aku abis celaka pas tanggal 2 Juni, sempat berobat di Bali, mata kurang maksimal, tolong doain kesembuhan, amin. Semoga Tuhan berikan kesembuhan. Apakah amarah muncul gara-gara kepahitan yang gede? Betul. Ada apinya di dalam, makanya gampang marah karena hatimu penuh kepahitan. Itu salah satu efeknya jadinya, emosi amarah. Ada orang penuh kepahitan depresi dia. Beda-beda orang ya. Kalau yang depresi itu banyak kesedihan, biasanya jadinya larinya ke depresi. Kalau banyak amarah ya jadinya itu meledak-ledak. Ci mau tanya suami saya mau OP bisa sembuh nggak ya Ci? Terima kasih. Membaik, tapi nggak terlalu signifikan. Itu jawabannya. Malam C, kondisiku sekarang makin terpuruk. Kok bisa? Lu sih doanya nggak sungguh-sungguh. Terus masih ada pegangan-pegangan gitu tuh, pegangan apa sih yang dipegang mulu tuh? Heran, kok ikatannya kuat begitu. C, ntar suamiku mau berangkat tanggal 27 ke Singapura, bantu dalam doa C, semoga dijauhkan dari gangguan C, amin. Makasih ya C, gak ada geter-geternya, udah berarti kagak ada vibrasinya. Mau nikah gak jadi kena sihir pemisah, cuman sekarang emang lebih sensitif, gak ada belajar hal-hal aneh C. Udah doa cuman emang ngerasa kayak belum beres, gak terus bersihin gimana lagi C. Tuh pakai garam lukat, kamu bersihan, kamu doa yang bener. Kalau kamu di Bali minta jadwal sama admin, ketemu saya di toko. Tanggal 21 anakku Andres mau ikut retret di Cipanas Karmel, gak apa-apa Ci, gak apa-apa, banyak doa aja. Minta Tuhan mudahkan, lancarkan. Iya aku mau mandi nih Guston. Kita harus menyelesaikan semua ini. Ci, saya kehilangan bra 4 biji pas mau pindah rumah baru sadar. Biasa jemur teras depan tapi pintu digembok. Itu dicuri Kak C? Iya. Kalau iya tujuan yang curi kenapa ya? Tujuan dengan ilmu hitam? Enggak sih. Walaupun orang ini sering belajar ilmu hitam sih, tapi dia tidak ada tujuan membawa itu karena ilmu hitamnya dia. Lebih karena keantikannya dia aja sih, jadi aja pencuri itu. Ya benar Cica, terima kasih nasihat dan doanya. Iya. Cica kehilangan duit emas banget, banyak banget pas rumah kosong, tapi gembok aman itu orang dalam atau apa Cica yang dibantu orang dalam. Ada 2 orang kerja sama. Mereka udah tahu seluk beluk rumahmu. Cowok cewek sih ini. Kalau bapakku gimana? Amarahnya tinggi. Keras kepala juga bapakmu. Galaunya juga banyak sih. Cici maaf, betul-betul saya nggak ada pegangan. Saya orang awam, nggak ngerti apa-apa. Tapi kayak ada, kamu pernah dikasih orang nggak? Kadang-kadang kita tuh nggak sadar, orang bilang nih, nih kayak kertas aja atau apa buat jaga kamu, buat apa kayak gitu, itu juga jadi pegangan tahu. Kalau kamu nyari mungkin kamu nggak cari langsung ya, tapi kadang-kadang ada aja jalannya iblis tuh. Ci, aku sudah japri, ntar aku konsul sama Cece ya.
Amin, mudah-mudahan Tuhan izinkan kita terjadi pertemuannya. Aku sekeluarga mau jual rumah warisan tapi belum belum laku-laku. Bagaimana menurut Cici? Wah, rumah warisan memang sulit ini kadang-kadang ya. Tapi ini rumah nggak terlalu banyak masalah sih harusnya. Mungkin karena ekonomi aja sih sekarangnya, jadi orang susah belanja. Apakah nanti suamiku di Singapura bakal aman kah di sana? Bawa dalam doa aja. Saya juga nggak tahu jawabannya apa. Mau tanya apakah saya suka gelisah? Saya suka tiba-tiba gelisah apakah ada orang jahat ke saya? Nggak, saya, otakmu aja yang error saya. Kok bisa pikiranmu tuh ada orang jahat ke saya, gimana tuh? Ya, Albert itu mama saya karena paru-parunya dia tuh udah infeksi. Jadi dia nafas aja agak ngik-ngik ya, apalagi ini tidur. Karena hidungnya juga agak mampet-mampet kan masih sakit ya. Harap dimaklumi ya. Dia tadi dicek tuh waktu nafas masih ada nyik-nyik di paru-parunya juga. Jadi belum bagus banget pernapasannya. Makanya saturasinya dicek terus. Karena infeksinya emang di paru-paru saya. Terus jadinya ke hidungnya juga. Apa sih Ririn? Mana aku tahu tanggal berapa ada gempa, itu semua kehendak Tuhan deh. Aneh-aneh aja, bawa aja dalam doa biarpun lagi ada gempa juga, emang kenapa? Dimanapun kita berada Tuhan yang jaga kita kok. Kenapa sih kalian ini aneh-aneh kali? Yang kalian pikir-pikirin tuh nanti kalau gempa gimana? Iya ini. Ngerti gak sih, minta penjagaan perlindungan Tuhan aja, mau gempa halilintar geledek semua Tuhan jaga kita. Heran kok pikirannya tuh. Nambah-nambahin beban pikiran aja lu. Udah ya. Saya mau mandi di jam 11 lebih 11 nih. Besok kita ngerumpi lagi, saya. Ngerumpi terus jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian nih. Aku mau mandi dulu, saya. Ini belum mandi. Udah malam, di rumah sakit lagi. Ini kan kaget nanti kamar sebelah. Ini ngapain tuh orang mandinya malam-malam gitu. Saya nggak bisa tidur kalau nggak mandi. Rasanya kotor gitu kan. Biarpun saya udah mandi sore, ini sehari saya udah mandi 3 kali loh, saya. Pagi sebelum pulang saya udah mandi. Ya. Terus sampai rumah saya olahraga, saya mandi. Tadi sore mau pergi mandi terus. Ini mandi 4 kali. Lama-lama kulitnya luntur, ya. Tapi nggak bisa kalau nggak mandi tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Nggak dingin kace. Pakai air hangat dong. Nggak tahu sih. Kalau nggak mandi pokoknya nggak bisa tidur ya. Saya rasa kotor gitu. Kebiasaan kayaknya. Pakai air hangat. Nggak bisa tidur rasanya tuh kayak nggak bersih aja gitu. Paling enak tuh kalau ada habis mandi pakai skincare udah langsung tidur, beres jadinya. Oke, good night, Tuhan memberkati. Besok kita ngerumpi lagi. Besok saya jawab lagi pertanyaan kalian ya. Semoga Tuhan memberikan penjagaan, perlindungan, penyertaan senantiasa, memberikan kita tidur yang nyenyak, mimpi yang indah, memberikan kalian semua kedamaian, kelegaan, sukacita. Setiap beban yang ada di hatimu, Tuhan angkat. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan pemulihan. Kekhawatiranmu, kamu serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati hati kalian, pikiran kalian, diluruskan dalam jalan Tuhan. Diberikan iman yang teguh dalam jalan Tuhan. Amin. Thank you, Cici. Live-nya jam berapa besok? Kamu follow Telegram Lukat Suci, tuh linknya ada di profile. Karena kalau saya live, saya pasti posting di Telegram. Saya lagi live gitu. Tuh, karena nggak tahu dari TikTok kita diinfokan apa enggak. Ini kalian tuh lucu ya, didoain kayak gitu singkat aja tuh hatinya langsung beda loh feel-nya kalian. Energinya langsung beda. Kalian tuh kayak lebih lega, lebih tenang, lebih happy gitu. Ya. Oke, Tuhan memberkati. See you tomorrow. Bye-bye. Kok tahu? Langsung berasa vibes-nya beda banget. Habis aku doa tuh energi yang aku rasain dari kalian itu langsung, yang energi negatifnya tadi kuat banget gitu, yang rasa galau-galau sedih-sedih tuh langsung down banget. Jadi kayak rasanya jauh lebih tenang gitu. Ya. Cuman didoain kayak gitu aja padahal. Kuasa Tuhan tuh luar biasa loh mendamaikan hati kalian tuh. Ya. Cici cocuit malam ini soft spoken. Sebenarnya bisa juga aku soft spoken Guston walau terpaksa nih ya, tertahan di tenggorokan nih suara lantangku nih. Tapi daripada mama aku nggak istirahat kan. Ya. Oke.
Terima kasih Tuhan sudah kasih kesempatan live malam ini, karena ada satu orang perempuan yang malam ini dia tuh harus nonton live ini karena pikirannya udah benar-benar ngaco, bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ya, sering terpikir seperti itu gitu loh, kayak rasanya nggak punya harapan. Saya tahu kamu masih stay di live ini, kamu masih stay walaupun dari tadi kamu nggak komen karena kamu udah terlalu bingung juga ngelihat live ini. Tapi kamu nggak ngerti kenapa ada rasa pingin nonton terus, juga ada rasa tenang. Kamu ada di live itu karena Tuhan mengasihi kamu. Ada banyak pertanyaan yang selama ini kamu tanyakan, yang kamu temukan jawabannya. Ya kan? Saya nggak tahu juga kamu tuh siapa, kamu yang mana, tapi pesan ini harus saya sampaikan. Kamu tuh berharga. Tuhan aja masih memandang kamu, Tuhan melihat kamu, Tuhan mengasihi kamu, dan siapapun kalian yang ada di live ini itu bukan suatu kebetulan. Itu karena Tuhan mengasihi kalian dan Tuhan ingin kalian melihat kuasa Tuhan, kalian ingin kamu mengenal Tuhan lebih baik. Supaya hidupmu pun jadi lebih baik, oke? Jangan putus asa ya. Tuhan berkati. Bye-bye.